Bab 301, Menyelamatkan Kecantikan. Gadis muda itu mengenakan pakaian biasa, berlutut di depan, dengan pelipis halus dan wajah pucat, tampak menyedihkan. Para lelaki yang menyaksikan memandangi gadis muda yang berlutut dengan mata tamak tetapi juga ragu-ragu. Mereka berkumpul sambil berbisik dan ragu-ragu, tetapi tidak ada yang maju. Gadis muda itu berlutut di sana dan memandangi sekelompok pria di depannya dengan mata dingin. Terlihat jelas banyak orang yang mendambakan penampilannya, namun tidak ada yang mau membayar untuknya di rumah sakit, dia menjadi sangat cemas. Sungguh sekelompok pria yang bau. Jika bukan untuk tujuan merawat ayahnya, dia tidak akan berlutut di sini dan menjual dirinya sebagai budak. Yang kuinginkan adalah menikah dengan keluarga kaya, menikah dengan keluarga resmi. Hanya iblis yang mau memberikannya kepada pria bau ini dengan sedikit uang. Namun, ayahnya yang sudah tua sakit parah dan sangat membutuhkan 20 tael perak untuk menyelamatkan nyawanya. Kakaknya tidak peduli dengan ayahnya yang sudah tua, tapi dia tidak bisa tidak berdaya menyaksikan ayahnya yang sudah tua meninggal dalam kesakitan dan penyiksaan. Tapi dia membenci Zhao, yang bertunangan sebelumnya. Bukan saja dia tidak membantu, tapi dia malah menambah penghinaan dan merusak pertunangan. Sungguh pria yang tidak berguna, dia gagal lulus ujian, dia sangat miskin, dan karakternya sangat buruk. Bahkan jika dia tidak merusaknya, dia akan menemukan cara untuk memutuskan pertunangan, hanya seorang sarjana yang malang. Awalnya, saya hanya ingin memeras sejumlah uang darinya. Hanya saja, penuh kebencian, kenapa kamu tidak membiarkannya 4? Aku lahir di keluarga kaya, penuh kebencian, kenapa kamu membiarkan ayahmu yang lama sakit parah? Dia harus menikah dengan keluarga kaya dan menjadi istri resmi. Bagaimana Anda bisa bersedia menjadi budak? Aku seharusnya lebih kejam dan mengabaikan ayahku yang sudah tua seperti saudara laki-lakiku, tapi aku tidak tahan lagi. Bagaimana saya bisa meninggalkan ayah saya yang melahirkan dan membesarkan saya? Gadis muda itu memandang pria-pria bau di sekitarnya dengan mata dingin, penuh kebencian di hatinya. Tetapi ketika saya memikirkan ayah saya yang sudah tua yang masih sakit parah dan dalam kondisi kritis di rumah sakit, saya harus menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan mendorong rambutnya yang menggantung ke belakang telinganya. Dia berkata dengan sedih, "Tuan dan tuan muda, ayah saya sakit parah dan sangat membutuhkan 20 tael perak untuk perawatan medis. Namun, keluarganya miskin dan tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Gadis kecil itu tidak punya pilihan selain menjual dirinya sebagai seorang budak untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Aku hanya punya satu permintaan tanpa ampun. Tunggu aku." Setelah wanita itu merawat ayahnya dan sembuh dari penyakitnya, dia pergi bekerja sebagai budak di rumah untuk membalas kebaikannya. Gadis itu berwajah pucat dan sangat menyedihkan. Tetapi ketika semua orang mendengar bahwa biayanya 20 tael perak, dan bahwa mereka harus menunggu gadis itu merawat ayahnya sebelum dia benar-benar dijual sebagai budak, mereka tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas seperti balon yang kempes, menekan kegelisahan di hati mereka, dan diam saja. Setelah mendengar perkataan gadis itu, Zhu Ping'an tidak heran mengapa begitu banyak orang yang hanya mengelilingi gadis cantik ini daripada membelinya sebagai pembantu. Anda tahu, pembantu, dalam masyarakat feodal, tidak ada hak asasi manusia atau kebebasan pribadi sama sekali. Anda bisa melakukan apapun yang diminta majikan Anda, dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Misalnya, saat Jia Baoyu pertama kali mencoba Yun Yu, dia menggunakannya pada pelayan pribadinya Siren. Alasan mengapa orang-orang ini berkecil hati sederhana saja, semakin banyak uang ada risikonya. 20 tael perak. Di dinasti Ming, hampir cukup untuk membeli setidaknya 2 pembantu dengan ukuran yang sama. Misalnya, pelayan di Jinping Mei, Chun Mei menghabiskan 3,5 tael perak untuk Chen Jingji membeli seorang pelayan bernama Qianer. Simen King menghabiskan 5 tael perak untuk membeli seorang gadis kecil bernama Xiaoyu Fu Xiyuan Yang. Resiko gadis itulah yang mengatakan dia benar-benar akan menjual dirinya sebagai budak setelah dia merawat ayahnya hingga sembuh dan merawatnya hingga sembuh. Entahlah kalau tahun monyet dan bulan kuda tidak baik untuk 1 tahun. 2 tahun. Ini masih soal menepati janji. Setelah sekian lama, menepati janji atau tidak masih soal lain. Setelah sekian lama,
Kalau kabur, ke siapa saya harus pergi? Oleh karena itu, meski mendambakannya, tidak ada yang mengambil tindakan. Nak, penyakit apa yang ayahmu derita? Tanya seorang pria berpakaian bagus di antara kerumunan itu. Ayah saya ada di rumah sakit sebelah. Dia sakit kepala dan badan pegal-pegal, tidak suka dingin dan sedikit haus. Dia sering batuk darah dan kadang menderita diare. Kata dokter itu penyakit serius yang disebabkan oleh demam tifoid. Gadis itu mengeluh dengan sedih. Demam tifoid dan penyakit berat sudah hilang. Ini merupakan gabungan dari beberapa penyakit yang sulit diobati. Semua orang sangat putus asa ketika mendengar hal ini. Ketika ayahmu sembuh dari penyakitnya, kamu masih belum mengetahui tahun monyet dan bulan kuda. Walaupun kamu ingin menjadi cantik dan berbakti, namun jika ayahmu tidak mampu, sialnya kamu menjadi gadis yang berbakti, akan lebih sial lagi jika kamu sakit lagi. Setelah memikirkannya, semua orang menjadi kurang tertarik dan bahkan lebih enggan. Zhang Xiwei berdiri di sana dengan sikap menunggu dan melihat dan tidak berniat mengambil tindakan. Wang Shizhen sebenarnya ingin mengeluarkan uang untuk membeli gadis ini dan membantu ayahnya mengobati penyakitnya, tetapi ketika dia menyentuhnya, dia hanya membawa 10 tael perak. Di mana ayahmu di rumah sakit? Pada saat itu, sebuah pertanyaan tiba-tiba terdengar. Gadis itu mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria muda anggun berpakaian seperti seorang sarjana, menatapnya dan bertanya. Melihat pakaian pemuda tersebut, terlihat bahwa dia berasal dari keluarga kaya, namun bulu cerpelai yang digunakan sebagai hiasan membuat set pakaian ini mungkin tidak bernilai 100 tael perak. Pakaiannya adalah pakaian seorang ulama, jadi dia pasti mencapai ketenaran. Mata gadis itu berbinar, dan dia merasa bahagia. Mereka bilang orang baik diberi pahala, dan memang seperti ini. Dia menyelamatkan ayahnya dan bertemu dengan orang yang mulia. Jika Anda ingin tuan yang begitu mulia membelinya sebagai budak, itu yang terbaik. Pemuda ini berasal dari keluarga kaya, memiliki reputasi yang baik, berwajah sederhana dan jujur, serta rela membeli dirinya sendiri dengan kondisinya sendiri. Saya menjadi budaknya dan diadopsi olehnya. Akan mudah untuk menjadi selir. Jika saya menggunakan beberapa trik, tidak akan terlalu sulit untuk menjadi selir atau semacamnya. Saya akan bisa menyediakan makanan dan pakaian di masa depan tanpa rasa khawatir, dan terlihat dari pakaian dan tingkah laku pemuda itu bahwa dia adalah anak dari keluarga kaya dan suaminya terkenal. Nanti kalau aku pulang, aku pasti akan membuat kedua saudara laki-laki dan tetanggaku terlihat baik. Aku pasti akan membuat seluruh desa iri. Melapor kepada tuan muda, ayahku ada di depan Heniantang. Memikirkan hal ini, gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan rampingnya dan mendorong rambutnya ke belakang telinganya lagi, mencoba membuat wajahnya terlihat lebih menawan dan suaranya manis. Dia membuka mulut untuk menjawab, suaranya lembut dan protektif. Mendengar hal tersebut, Zhu Ping'an mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju Heniantang yang baru saja dia lewati. Gadis itu sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa tuan muda bangsawan itu berbalik dan pergi setelah menanyakannya. Gadis itu menggigit bibirnya, merasa sangat kecewa. Namun detik berikutnya, mata gadis itu kembali berbinar, karena dia menemukan bahwa arah yang dituju tuanmu adalah arah Heniantang. Tuan muda yang mulia ini ingin memverifikasi. Apa yang dia katakan itu benar. Memang benar bahwa ayahnya sakit parah. Tentu saja tidak akan ada masalah bagi tuan muda yang mulia ini untuk memverifikasi. Hari-hari menjadi keluarga kaya, suami terkenal, tidak ada kekhawatiran tentang makanan dan pakaian, kemajuan, dan kejayaan akan datang. Gadis itu penuh harapan. Ziyu, kenapa kamu pergi? Tunggu aku. Wang Shizhen mengejar Zhu Ping'an, berpikir jika Zhu Ping'an tidak membayar, dia akan meminjam uang Zhu Ping'an terlebih dahulu untuk membeli gadis itu dan membantunya. Zhang Xiwei juga mengikuti mereka berdua dan berjalan mendekat. Memasuki Heniantang, Zhu Ping'an melihat seorang lelaki tua malang meringkuk di tanah. Sepertinya ada genangan darah di tanah. Petugas Heniantang sedang membersihkan tanah sambil mengumpat. Zhu Ping'an berjalan ke aula Henian, menunjuk lelaki tua di tanah dan bertanya kepada dokter yang sedang duduk di aula. Dokter yang duduk di aula memiliki keterampilan medis yang cukup dapat diandalkan.
Bagaimanapun, siapapun yang dapat hidup di bawah Yan Song harus memiliki keterampilan medis yang baik. Ya, lelaki tua itu memang, seperti yang dikatakan gadis itu, sudah sembuh dari penyakit tipus. Meski sakit parah, untungnya dia tidak sakit parah dan masih memiliki vitalitas perlu mengatakan lebih banyak. Anda harus memiliki 20 tael perak. Zhu Ping'an juga mengetahui nama, umur, alamat, dan informasi lain lelaki tua itu dari buku registrasi Henyantang. Kemudian setelah berterima kasih kepada dokter, Zhu Ping'an meninggalkan aula Henyan bersama Wang Shizhen dan Zhang Xiwei. Melihat pemuda bangsawan itu kembali ke kerumunan lagi, gadis muda itu diam-diam bahagia, dan matanya hampir berair. Siapa nama ayahmu, Gui Geng? Di mana kamu tinggal? Gadis itu menjawab satu persatu, persis sama dengan apa yang diketahui Zhu Ping'an di aula Henyan, tanpa ada perbedaan. Itu benar. Melihat lelaki tua malang itu meringkuk dan muntah darah di Henyantang, Zhu Ping'an memutuskan untuk merawat lelaki tua itu. Meskipun 20 tael perak itu banyak, itu masih dalam jangkauan kemampuan saya. Orang tua dan saudara laki-laki saya tidak kekurangan uang. Saya hampir tidak menggunakan uang yang saya bawa dari rumah. 20 tael perak bisa menyelamatkan nyawa seseorang, kenapa tidak dilakukan? Maka Zhu Ping'an mengeluarkan kantong uang dari lengan bajunya, membukanya, dan menghitung 2 pecahan 10 tael perak. Gadis itu melihat ke arah kantong uang yang dikeluarkan Zhu Ping'an dengan santai. Ada beberapa pecahan 50 tael perak di dalamnya, dan dia bahkan lebih bersemangat itu cukup bagi orang biasa untuk berjuang selama beberapa kehidupan. Zhu Ping'an menghampiri gadis itu dan menyerahkan 20 tael perak. Terima kasih banyak, dermawanku. Gadis itu memandang Zhu Ping'an dengan mata yang begitu menawan hingga dia hampir menitikkan air mata. Sama-sama, Hao Sheng akan menjaga ayahmu. Ziwei, Wen Sheng, ayo pergi. Zhu Ping'an melambaikan tangannya, menutup mata terhadap tatapan menawan gadis itu, menyapa Zhang Xiwei dan Wang Shizhen, lalu berbalik dan meninggalkan kerumunan. Tuan muda, saya berani menanyakan nama keluarga Anda dan di mana Anda tinggal. Ketika ayah saya sembuh dari penyakitnya, gadis kecil ini pasti akan menjadi budak dan melayani Anda dengan baik. Dan mengejarnya dengan cemas. Aku memberimu uang, jadi jangan khawatir lagi. Zhu Ping'an berhenti, mengerutkan bibir, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu pergi bersama Zhang Xiwei dan Wang Shizhen tanpa ragu-ragu. Plot yang sangat berdarah. Konyol. Kerumunan yang menonton penuh dengan cemoohan. Bab 302, Dunia didominasi oleh generasiku. Ziyu, kamu benar-benar tidak menunjukkan rasa kasihan pada kecantikannya. Kamu hanya mengasihani King King. Setelah berjalan pergi, Zhang Xiwei menoleh ke belakang, menggelengkan kepalanya dan bercanda kepada Zhu Ping'an. Bunga yang jatuh memang disengaja, tapi air yang mengalir itu kejam. Wang Shizhen, berpakaian putih, mengalahkan salju, tersenyum dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Saya hanya bercanda, saya pikir Anda akan tergerak oleh semangat saya memberikan kebaikan tanpa membalasnya. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Tarik dia ke bawah, Zhu Ziyu kejam, pernahkah kamu melihat mata penuh kasih gadis itu? Zhang Xiwei menabrak bahu Zhu Ping'an dan bertanya dengan bercanda. Saya hanya ingin menyelamatkan lelaki tua itu, dan saya tidak akan mengejar gadis itu. Zhu Ping'an tersenyum dengan tenang, seperti sinar matahari di musim dingin yang menyinari bumi. Si Hou adalah pria sejati, kata Wang Shizhen dengan penuh emosi. Mereka bertiga mengobrol sepanjang perjalanan, dan tak lama kemudian mereka sampai di kaki kuil Chongfu. Kuil Chongfu bisa dikatakan sebagai kuil tertua di ibu kota. Jika bukan karena Zhang Xiwei, Zhu Ping'an tidak akan menemukan kuil Chongfu. Kuil Chongfu berada di gang kecil. Ada orang yang menjual dupa di depan pintu dan meneriakkan, Buddha Amitabha, perasaan yang kuat keharuman dan keheningan yang tak dapat dijelaskan memenuhi seluruh halaman. Setelah memasuki gerbang gunung, Zhu Ping'an, atas dorongan Zhang Xiwei dan Wang Shizhen, membeli 3 batang dupa seperti itu dan berjalan ke aula utama. Ada pohon pinus, pohon cemara, pohon belalang dan pohon purba lainnya di halaman, burung-burung di pepohonan terus berkicau tanpa henti,
seolah-olah tidak terpengaruh oleh suara bahasa Sanskerta dan keramaian, dan mereka sangat berani. Ada juga burung yang mondar-mandir di tanah. Mereka tidak terbang ketika ada orang yang mendekatinya, dan hanya melompat agak jauh. Mungkin karena penganut atau biksu sering menyebarkan makanan untuk memberi makan. Saat Anda mendekati Aula Mahavira, Anda dapat mendengar suara nyanyian Sanskerta. Harmonis dan tegak, dengan satu atau dua suara ikan kayu yang renyah. Ketika saya memasuki aula utama, saya menemukan seorang biksu sedang melantunkan sutra di aula. Ada banyak orang di aula, ada yang berdoa bersama, ada yang berjalan atau berbicara, dan banyak juga orang yang berpakaian ala ulama seperti Zupingan dan lain-lain. Faktanya, membakar dupa hanyalah bentuk kenyamanan psikologis. Zupingan tidak mengambil hati, begitu pula Zhang Siwei dan Wang Shizhen. Sebaliknya, mereka bertiga sangat tertarik dengan indahnya bunga aprikot di gunung belakang kuil. Yang mengecewakan mereka adalah pintu kecil menuju hutan aprikot di belakang gunung dijaga oleh beberapa orang, dan mereka terlihat seperti orang asing tidak boleh mendekat. Ayo, cepat. Gunung belakang telah diambil alih oleh tuanku. Ketika orang yang menjaga pintu kecil melihat Zupingan dan yang lainnya mendekat, mereka melambaikan tangan mereka meskipun Zupingan dan yang lainnya berpakaian bagus, mereka tidak terlihat bagus sama sekali. Zupingan dan tiga lainnya tidak dianggap serius. Wah, kuil itu dibangun dengan dana yang dikumpulkan oleh puluhan ribu orang percaya, dan itu bukan milik tuanmu. Maju mundur kemanapun kamu pergi, ini demi kebaikanmu sendiri. Seorang penjaga gerbang melambaikan tangannya. Tidak peduli seberapa banyak kamu berbicara dengan mereka, mereka bukan apa-apa. Cepat pergi, jika tidak, kita bersaudara tidak akan disalahkan karena kejam lengannya. Dengan lubang hidung menghadap ke atas dan mata kecilnya menyipit, dia langsung mengancam Zupingan dan yang lainnya. Menonton dengan tembakan terbuka, intimidasi dan ancaman, apakah Anda tidak takut ditangkap dan diadili oleh divisi tentara dan kuda? Zhang Siwei menarik Wang Shizhen ke belakangnya. Menatap penjaga gerbang dengan mata menyala-nyala, dia bertanya dengan keras. Setelah mendengarkan kata-kata lurus Zhang Siwei, penjaga gerbang terkejut pada awalnya, lalu saling memandang dan tertawa seolah-olah dia mendengar lelucon lucu. Hahaha, divisi Bingma, mintalah divisi Wucheng Bingma untuk datang dan melihat apakah mereka memiliki keberanian. Kembali ke divisi Wucheng Bingma, bahkan penjaga pabrik pun tidak. Kerja bagus. Tidak peduli siapa kamu. Sekarang, sebelum kamu mengganggu tuan kami, cepatlah maju mundur. Penjaga gerbang tersenyum menghina dan mengusir orang-orang lagi. Siapa Anda, tuan? Zupingan mengulurkan tangan untuk memegang Zhang Siwei dan bertanya kepada penjaga gerbang. Aku tidak takut membuatmu takut. Tuan kami adalah Tuan Yan, Silang Yan. Penjaga gerbang berkata bahwa tuan mereka adalah, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Tuan Yan. Oh, itu Yan Sifan, dia terinspirasi oleh ayahnya, Yan Song. Begitu saya lulus, saya langsung menjadi pejabat, dan tidak perlu ujian provinsi atau ujian umum sama sekali. Kecepatan promosinya ibarat roket, dan kini ia menjadi Menteri Kiri Kementerian Perindustrian. Nah, Zuo Silang dari Kementerian Perindustrian setara dengan Wakil Menteri Kementerian Konstruksi saat ini. Dia membidangi konstruksi teknik dan merupakan yang terbaik di antara yang terbaik. Pantas saja penjaga pintu menarikku seperti ini. Ternyata di dalam adalah Yan Sifan. Zhang Siwei, Zupingan dan Wang Shizhen saling memandang. Meskipun Zhang Siwei dan Wang Shizhen sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yan Song dan putranya, mereka masih sangat waspada dengan kekuatan Yan Song dan putranya semuanya. Yan Song masih menjadi ketua menteri, dan bahkan Yan Sifan adalah seorang wakil. Mereka adalah tokoh setingkat menteri. Zupingan dan tiga lainnya masih membakar dupa untuk pertemuan tersebut, dan sekarang mereka bahkan bukan pejabat wijen. Ini benar-benar masyarakat feodal. Jika Anda memberi saya bunga aprikot, Anda akan diberi hadiah sebuah gunung di belakang kuil. Dari segi sejarah, Yan Sifan adalah sosok yang kejam. Yan Song masih bisa menjabat sebagai asisten kepala di usianya yang sudah lanjut. Dia dan Yan Sifan memainkan peran penting dalam membuat rencana dan membantu urusan pemerintahan. Tentu saja,
Ada hal penting lainnya. Karakter Yan Xifan terkenal buruk. Zhu Ping'an masih memikirkan bagaimana menyelesaikan konflik dengan Yan Xifan jika Wang Xizhen menjadi kutu buku dan bersikeras untuk masuk sambil memelintir lehernya. Zhang Xiwei tidak perlu khawatir, Zhang Xiwei memiliki gen Go Jian di tulangnya. Tapi yang tidak disangka Zhu Ping'an adalah begitu dia mendengar bahwa Yan Xifan berada di Xinglin di gunung belakang, Wang Xizhen berbalik dan pergi dengan ekspresi jijik di wajahnya. Zhu Ping'an dan Zhang Xiwei juga berbalik dan mengikutinya, berjalan keluar. Penjaga gerbang melihat sosok beberapa orang yang pergi dan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Saya telah melihat banyak sosok yang pergi karena malu seperti ini. Saya khawatir tidak banyak yang bisa dilihat di hutan aprikot dengan pria di sana. Setelah Wang Xizhen pergi, dia melihat kembali ke gunung di belakang dan berkata dengan nada menghina. Saya sudah lama mendengar bahwa orang buta yang serakah dan menutup gunung belakang, takut dia akan melakukan hal-hal curang di dalam. Zhang Xiwei juga sangat menghina. Haha, aku juga mendengar bahwa Fatih Yan adalah pria yang jantan. Untung kalian berdua tidak masuk. Zhu Ping'an memikirkan beberapa cerita tidak resmi yang pernah dia lihat di zaman modern dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda sambil tersenyum. Tidak mungkin. Wajah Wang Xizhen berkedut saat mendengar ini, seolah dia tidak mempercayainya. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Blind Yan memang sebagus Tao Long Yang, tapi itu mungkin hanya hal baru, dan dia lebih serakah pada wanita. Memanjakan diri dalam kesenangan dan mengabaikan perekonomian nasional dan penghidupan masyarakat, urusan politik besar negara jatuh ke tangan orang-orang seperti itu. Sungguh disayangkan bagi negara dan rakyatnya. Wang Xizhen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sangat muak. Namun, melihat situasi saat ini, saya khawatir situasi ini tidak akan berubah dalam waktu singkat. Zhu Ping'an menepuk bahu Wang Xizhen dan menggelengkan kepalanya. Zhu Ping'an mengetahui sejarah, dan Yan Song serta putranya akan berkuasa selama 10 tahun lagi. Ya, Zhang Xiwei sangat mengagumi pengetahuan Zhu Ping'an, dia juga sampai pada kesimpulan ini dari obrolan dengan orang yang lebih tua. Sekarang dia melihat Zhu Ping'an datang ke ibu kota belum lama ini, dia mengaguminya dan juga dia mengangguk. Ini menyedihkan dan penuh kebencian. Wang Xizhen menghela nafas. Pada sore awal musim semi yang cerah ini, di jalan kecil di kuil Chongfuzhen, mereka bertiga saling memandang untuk waktu yang lama. Kemudian, Zhang Xiwei memandang Wang Xizhen dan kemudian ke Zhu Ping'an, dan berkata dengan serius. Sebuah perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah Anda pasti akan mencapai hal-hal besar. Saya bersedia bekerja sama dengan Anda untuk mendukung negara di masa depan dan membangun pencapaian abadi. Petik 2. Zhu Ping'an dan Wang Xizhen, Perdana Menteri. Dia melirik melihatnya, lalu berbalik untuk melihat Zhang Xiwei yang bersemangat di depannya, lalu melangkah maju dan mengangguk dengan tegas. Gejolak dunia datang dari generasi saya, dan tahun-tahun berlalu dengan cepat begitu saya memasuki dunia. Bab 303 Dia cukup murah hati. Hancurkan sumsum dunia, dan pisahkan anak-anak dunia, agar aku bisa menikmati kesenangan diriku sendiri. Yan Xifan, yang menganggap ini sebagai keyakinannya, tidak tahu lawan seperti apa yang ditimbulkan oleh perilakunya sehari-hari. Singkatnya, pada sore yang cerah ini, di jalan kuil, 3 remaja penuh semangat berjalan bersama, melakukan tos dan mengucapkan sumpah. Ketika Zhu Ping'an dan yang lainnya dikucilkan oleh Yan Xifan dan bersenang-senang, mereka sangat ambisius. Namun, ada pemandangan berbeda di halaman belakang Lin Huai Marquis Mansion. Di halaman tempat Li Su berada, para pelayan sibuk datang dan pergi. Para pelayan membawa baskom porselen indah berisi daging sapi kukus, di bawah komando beberapa wanita tua. Mereka menambahkan garam yang disiapkan dengan hati-hati dan barang-barang lainnya dan keluar masuk ruangan dengan tertib. Wanita muda kedua, wanita muda ketiga dan wanita muda keenam dari rumah Hou sedang berkunjung di halaman wanita muda keempat. Halaman wanita muda keempat kebetulan berada di sebelah halaman Li Su di bawah sinar matahari di halaman wanita muda keempat dan mendengarkan rumah Li Su di sebelahnya. Ah, ternyata adik kelima menggunakan susu sapi untuk mandi. Wanita keenam Nona Hou menatap wajah bulat kecilnya yang polos dan lucu dan berkata dengan heran. Ya,
Kupikir saudari kelima membeli beberapa ekor sapi kemarin. Yang dilakukan sapi-sapi itu adalah memandikan sapi. Kakak kelima tahu bagaimana menikmati hidup. Wanita kedua kurus dari rumah Hou memegang sapu tangan dan sedikit menutupinya bibirnya. Hon, berkata dengan lembut. Benarkah? Aku pernah mendengar bahwa wanita cantik istana suka menambahkan lembu ke dalam pemandian mereka, tetapi mereka tidak membeli beberapa ekor sapi dan menggunakan lembu segar untuk mandi seperti saudara perempuan kelima. Wanita keempat dari rumah Hou juga menyela. Itu hanya seorang Nouveau Riche. Wanita ketiga dari Hou Mansion menatap halaman sebelah dengan mata merah dan melambaikan sapu tangannya dengan jijik. Hehe, menurutku kulit adik kelima seputih salju. Apa karena dia memandikan sapi di bak mandi? Bagaimana kalau kita mencobanya juga? Wanita kelima dari Hou Mansion mengedipkan matanya. Dia menyarankan dengan penuh minat. Ahem, uang bulananku tidak cukup untuk beberapa kali mencuci. Aku akan melupakannya. Wanita keempat dari rumah Hou menggelengkan kepalanya sedikit. Ibu kandung dari nona keempat dari rumah Hou awalnya hanyalah seorang pelayan di samping markis dari Lin Huai, dan penampilannya tidak luar biasa. Suatu hari, markis dari Lin Huai mabuk dan salah mengira bahwa dia adalah markis dari Lin Huai si menekannya di sofa dan mencapai banyak hal baik. Perutnya cukup kuat, dan dalam satu gerakan, simpul rahasia terbentuk di tubuh wanita keempat. Bagaimana Nyonya Lin Huai Markis bisa bahagia ketika pelayan di sampingnya naik ke tempat tidur? Dia selalu mempersulitnya. Lin Huai Markis tidak terlalu memperhatikannya karena dia tidak cantik. Hanya karena dia hamil maka dia dijadikan selir. Ayahnya tidak mencintainya, ibunya tidak mencintainya, dan dia tidak disukai oleh wanita tua itu, sehingga wanita keempat tidak memiliki penghasilan lain kecuali uang bulanan. Bahkan uang bulanannya sering ditahan, sehingga wanita keempat tidak punya penghasilan, tidak punya banyak uang di tangannya. Aku tidak mau. Itu binatang. Penuh bau amis. Hanya kakak ipar kelima yang terbiasa menggembalakan ternak dan memberi makan kuda yang menyukainya. Hanya orang barbar di utara yang suka menggunakannya. Aku, wanita ketiga dari rumah Hou sangat senang. Dia menggelengkan kepalanya dengan tegas dan menggunakan kata-kata untuk mengejek Li Su dan Su Pingan. Kelopak mawar ada di sini. Hei, apakah masih segar? Saat wanita ketiga dari rumah Hou sedang menyindir, dia mendengar suara terkejut dari seorang pelayan kecil datang dari halaman sebelah. Kelopak mawar segar. Wanita ketiga dari rumah Hou berhenti setelah mendengar sarkasmenya. Kelopak mawar, Usino bukanlah apa-apa. Sebagai remaja putri dari keluarga Hou, jika mereka ingin mandi sapi, mereka akan melakukannya. Tidak memerlukan biaya banyak. Namun kelopak mawar ini berbeda. Masa pembungaan bunga mawar umumnya pada bulan Mei dan Juni, dan hanya dapat disimpan sekitar 10 hari setelah mekar. Pada zaman dahulu, tidak seperti zaman modern, faktor-faktor seperti cahaya, suhu, dan air dapat dikontrol secara artifisial, sehingga dapat dikendalikan mekar di semua musim. Pada dinasti Ming, kelopak mawar segar tersedia di awal musim semi, yang berarti ketika mawar mekar di bulan Mei dan Juni, mawar tersebut disimpan dalam es yang berharga. Datang saja. Setelah semua kerumitan ini, harganya cukup tinggi. Di halaman wanita muda keempat dari rumah Hou, beberapa wanita muda menatap ke dinding sebelah, seolah-olah mereka sedang mencari bunga. Mandi kecantikan selalu membuat orang memikirkannya. Hal ini terutama terjadi saat Li Su sedang mandi, tapi satu-satunya yang bisa menghargai pemandangan indah ini hanyalah pelayan kecil Bao Zi dan pelayan lainnya. Bak mandi kayu antik yang dirancang dengan baik, kecantikan lembut dengan kulit seputih salju, lapisan kelopak mawar berwarna musim semi, dan seember sup mandi mie daging sapi yang harum dan disiapkan dengan cermat. Mandi mie daging sapi bukan sekedar mandi mie daging sapi biasa, melainkan perlu menambahkan air hangat secukupnya, serta garam, sari, del yang telah disiapkan dengan hati-hati, dan mie daging sapi juga telah diolah untuk menghilangkan daging kambingnya, jadi ada banyak langkah. Ada seorang pelayan kecil yang memasukkan nugget daging sapi yang sudah disiapkan ke dalam tong kayu, dan seorang pelayan kecil lainnya yang memanaskan air di dalamnya untuk menjaga suhu bak mandi. Pembantu kecil Bao Zi dengan lembut meringkuk di belakang Li Su, berbicara dengan Li Su dengan pipinya yang menonjol. Paman saya pergi ke paviliun Wenyuan dulu dan memesan 9 hidangan,
1 sup, dan sebotol kecil anggur. Dia minum 2 gelas anggur. Paman saya membayar tagihannya. Setelah turun, paman saya dan yang lainnya pergi ke Heniantang. Setelah melihat plakat itu, pamanku sepertinya sangat tertarik padanya. Dia melihatnya lama sekali. Petik 2. Lisu berbaring malas di bak mandi, menikmati layanan pelayan, mendengarkan kata-kata pelayan kecil Baozi, dan sesekali mengangguk. Kemudian ketika pelayan kecil Baozi melihat wanita muda itu mengangguk, dia menjadi lebih energik, dan wajah Baozi menjadi lebih menarik saat dia membaca. Tetapi, paman saya dan yang lainnya tiba-tiba pergi lagi. Saya mendengar dari saudara Wang bahwa Heniantang sepertinya dibuka oleh semacam asisten kepala. Paman saya dan yang lainnya sepertinya tidak suka melihatnya. Mengenai pelayan kecil Baozi, katanya ceritanya dengan lugas. Lisu juga mendengarkan narasinya dengan penuh minat. Kemudian, pamanku dan yang lainnya berjalan maju lagi. Mereka tidak pergi jauh ketika mereka bertemu dengan seorang wanita yang menjual dirinya untuk menyelamatkan ayahnya. Pamanku dan yang lainnya juga mengelilinginya. Ketika Lisu mendengar ini, dia terus mendekat matanya untuk berkonsentrasi padanya, dan tiba-tiba membuka matanya. Pamanku berjalan ke depan dan menanyakan beberapa pertanyaan. Lalu dia pergi ke aula Henian lagi. Setelah beberapa saat, dia kembali dan memberi wanita itu 20 tael perak. Kata pelayan kecil Baozi, mau tak mau aku mencibir mulutku, 20 tael perak, sepertinya dagingku sakit. Lisu sedikit gugup saat mendengar ini, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, apa selanjutnya? Kemudian pamanku berbalik dan pergi. Jawab pelayan kecil Baozi setelah mendengar pertanyaan wanita muda itu. Oh, dia berbalik dan pergi. Katak Bao itu mengenali situasinya, dan Lisu menjadi santai setelah mendengar ini. Tetapi wanita itu sangat tidak tahu malu. Dia mengejarnya dan bahkan menanyakan nama dan alamat pamanku. Dia tidak malu untuk mengatakan bahwa dia ingin melayaninya sebagai budak. Pelayan kecil Baozi itu melotot dan dipenuhi dengan kemarahan, jelaskan. Nona, tahukah kamu apa yang dikatakan pamanku? Pembantu kecil Baozi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sambil tersenyum. Lisu mendengar senyuman dalam suara pelayan kecil Baozi, dan kekhawatiran yang baru saja dia ungkapkan langsung hilang. Jika gadis bodoh ini bisa tertawa, itu berarti kuku kecil yang tidak tahu malu itu belum berhasil. Apa yang harus kukatakan? Lisu sedikit mengangkat bibirnya. Terkikik. Paman, ku bilang aku memberimu uang, jadi jangan khawatir. Seperti yang dikatakan pelayan kecil Baozi, dia tidak bisa menahan tawa, seolah dia bisa melihat wanita itu ekspresi kempes. Dia cukup murah hati. Dia menyia-nyiakan 20 tael perak. Lisu cemberut, tapi ada senyuman di bibirnya. Bab 304 Penilaian. Ujian telah selesai dan pekerjaan penilaian sedang berjalan lancar. Hasilnya akan diumumkan dalam beberapa hari. Waktunya sempit dan semua penguji telah mengabdikan dirinya untuk menilai kertas ujian tanpa makan atau tidur. Kunci halaman untuk mencegah pertanyaan hilang, lakukan inspeksi untuk mencegah masuk, mengawasi ujian untuk mencegah mengintip, dan menuliskan nama untuk mencegah kebingungan, tirai di dalam dan di luar mencegah kolusi, dan penguji menjauh untuk mencegah pilih kasih. Kali ini peraturan ujian tersebut di atas dipatuhi dengan ketat dalam ujian, dan tindakan lain juga diambil untuk mencegah penipuan dengan begitu ketat sehingga segala cara telah habis. Namun, secanggih apapun firewall, tetap saja ada celah. Pada hari pertama pemeriksaan bersama, wakil pemeriksa kami, kamera Tian Maoxing, dalam pemeriksaan rutinnya, akhirnya melihat kawan muda cerdas yang direkomendasikan oleh kamera Tian Sifan di kampung halaman Yange terakhir kali, Ouyang Bijin, adalah saudara ipar dari Tuan Yange. Dia menjabat sebagai gubernur Guangdong dan Guangxi, sebuah negara kaya. Setelah kamera Tian Sifan memperkenalkannya, dia menunjuk ke kamera Ouyang dan bertanya kepada Yan Maoxing dengan santai, apakah dia memiliki keberanian untuk menjadi sarjana nomor 1. Kamerat kita Yan Maoxing secara alami memahami hal ini dengan baik. Jika kamerat Ouyang ingin menjadi sarjana terbaik, dia harus lulus ujian, dan juga harus menjadi sarjana terbaik. Selain itu, alasan mengapa kamerat Yan Maoxing, wakil direktur dan penguji kami,
sangat terkesan dengan kamerat kecil Ouyang ini adalah karena kamerat Ouyang sangat cerdas. Di jamuan makan, dia dengan santai mengatakan bahwa tidak nyaman menggunakan panci di rumah alhasil, pada malam harinya satu set kloset emas murni diantar ke rumah. Ada 7 atau 8 kloset emas dan platinum di set tersebut. Kamerat Yan Maoxing, wakil pemeriksa, menemukan kamerat Ouyang. Kamerat Ouyang secara alami melihat kamerat Yan Maoxing, bagaimanapun juga, dia telah menatapnya. Anda seorang peserta ujian. Jika Anda tidak menjawab pertanyaan dengan baik, apa yang Anda lihat? Pejabat junior yang mengikuti kamerat Yan Maoxing dalam tur inspeksi melihat kamerat Ouyang menatap ujian tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan. Kamerat kami Yan Maoxing mengulurkan tangannya sedikit untuk menghentikan petugas yang menyertainya, melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, "Yu Xiuzai, Yu Xiuzai." Dia mengatakannya beberapa kali berturut-turut, dan kemudian dia memimpin personel inspeksi dan terus bergerak maju. Yu Xiuzai artinya itu saja. Ketika kamerat Yan Maoxing mengatakan Yu Xiuzai, dia memberitahu pejabat biasa itu untuk tidak mengkhawatirkan hal itu. Di mata semua orang yang menemaninya, kamerat kita Yan Maoxing sangat toleran. Kandidat tinggal melihatnya saja. Dia sama sekali tidak mempermalukan kandidat. Dia menjadikan hal-hal besar menjadi hal-hal kecil dan hal-hal sepele menjadi hal-hal kecil. Yu Xiuzai, Yu Xiuzai. Setelah semua orang dalam tur inspeksi pergi, kamerat muda Ouyang kita sangat senang. Dia baru saja melihat isyarat tersirat dari lambaian kamerat Yan Maoxing. Yu Xiuzai, Yu Xiuzai. Yan Maoxing mengucapkan Yu Xiuzai yang canggung beberapa kali berturut-turut, dan artinya sangat jelas. Kemudian, ketika kamerat Ouyang menjawab pertanyaan tersebut, dia menggunakan 3 kata, Yu Xiuzai, sebagai partikel modal berkali-kali. Mulai saat ini, Su Jie memasang firewall yang canggih. Sebuah lubang muncul dari dalam. Pekerjaan penilaian sedang berjalan lancar, dan penguji yang bertanggung jawab untuk merekomendasikan makalah membaca dan menguji makalah tanpa tidur atau makanan. Buku kotak hitam kertas ujian. Mataku sudah terpesona oleh 5 warna, waktu hampir habis dan kertas terlalu banyak. Selain itu, penguji Su Jie sangat ketat dalam mengawasi pekerjaan, yang membuat para penguji semakin bekerja keras. Seorang rekan penguji yang tersiksa dalam penilaian tiba-tiba matanya berbinar ketika sedang menilai kertas ujian. Bukan karena kertas ulangannya terlalu seru, tapi karena ada beberapa seruan, Yu Xiuzai, di kertas ulangan ini. Kurang dari BR, lebih besar dari. Rekan penguji diam-diam merasa senang di dalam hatinya, namun tanpa menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, dia meninjau dan memilih kertas tersebut dan merekomendasikannya kepada kedua penguji. Ketika Yan Maoxing melihat kertas ujian dengan banyak kata, Yu Xiuzai, hatinya yang tegang akhirnya rileks. Saya akhirnya bisa memberikan penjelasan kepada Yan Ge. Haha, Tuan Su, Anda telah menilai makalah selama beberapa hari, jadi mengapa tidak istirahat sejenak? Yan Maoxing tersenyum dan menyapa Su Jie yang duduk di seberangnya. Tidak apa-apa. Su Jie meletakkan kertas ujian di tangannya ketika dia mendengar ini dan meregangkan tubuhnya sedikit. Bagaimanapun, dia hampir berusia 50 tahun, dan dia tidak dapat menerima usia tuanya berhari-hari. Pinggang dan punggungnya terasa sakit, dan seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Saya ingin tahu apakah Tuan Su pernah menemukan karya Hu Yuan. Yan Maoxing menggosok lengannya dan bertanya pada Su Jidao seperti biasa. Ada beberapa penulis yang bagus, tapi saya belum pernah menemukan bakat dari Hu Yuan. Mengapa? Tuan Yan pernah menemukan karya Hu Yuan. Su Jie bertanya pada Yan Maoxing sambil tersenyum seperti orang tua yang baik. Yan Maoxing sedang menunggu kata-kata Su Jie. Tuan Su benar-benar berbicara kasar. Saya baru saja membaca kertas ujian, dan itu sangat menarik perhatian. Saya belum pernah melihat artikel yang begitu indah selama beberapa tahun. Setelah mendengar pertanyaan Su Jie, Yan Maoxing memimpin dia berdiri dengan tersenyum dan menyerahkan kertas ujian dengan beberapa nama Yu Xiuzai yang baru saja dia bacakan kepada Su Jie dengan kedua tangannya. Tuan Su, silakan lihat. Yan Maoxing menyerahkan kertas ujian kepada Su Jie dengan kedua tangannya. Su Jie mengambil kertas ujian dan duduk di kursi untuk membacanya dengan tenang.
Tulisannya lumayan dan artikelnya cukup mendalam. Saat dia melihatnya, Sujie menemukan misteri di kertas ujian Siusai. Tidak perlu menggunakan Siusai. Kertas ujian ini sebenarnya menggunakan beberapa Siusai dalam posisi yang mencolok. Ini pertama kalinya saya melihat artikel bagus selama bertahun-tahun. Saat Sujie membalik-balik kertas ujian, Yan Maoxing sangat menyukai artikel ini. Sujie tidak berbicara, dia dengan sabar membaca kertas ujian dan menghitung nomor Siusai, lalu dia mengalihkan pandangannya ke Yan Maoxing dan melihatnya sebentar. Tuan Su, bagaimana Anda menyukai kertas ujian ini? Yan Maoxing memahami arti di mata Sujie, tetapi bertanya dengan senyuman di wajahnya. Sebelum memasuki Gong Yuan, Tuan Yan juga menyuruh saya untuk menangani tugas dengan tidak memihak dan tidak memihak. Bantu Sujie dengan baik. Yang mulia akan memimpin pemeriksaan ini, dan Tuan Su akan bertanggung jawab atas semuanya. Yan Maoxing percaya bahwa Sujie adalah orang yang cerdas dan pasti akan mengerti apa yang dia maksud. Jika sebelumnya, Sujie akan mengabaikan kertas ujian ini tanpa ragu-ragu, dan mungkin mengungkap kasus penipuan ujian kekaisaran. Namun, setelah mengalami insiden Si Yuan beberapa hari yang lalu, Sujie memahami bahwa meskipun dia seorang menteri, pahanya bahkan tidak dapat memutar jari kelingking Yan Song. Jadi bagaimana jika saya membiarkan Anda menjadi sombong untuk saat ini? Apa yang akan terjadi pada Raja Wu Fuchai? Volume ini sangat bagus. Setelah berpikir sejenak, suara Sujie terdengar dengan tenang. Setelah selesai berbicara, Sujie meletakkan kertas ujian di atas meja dengan ekspresi normal, mengambil pena, dan menulis "Zong" besar di atasnya. Bisakah disebut Cao Yuan? Yan Maoxing bertanya lagi. Tidak perlu terburu-buru, ini masih pagi, dan sebagian besar kertas ujian belum ditinjau, jadi tidak perlu terburu-buru, jawab Sujie dengan hangat. Bab 305 pengujinya juga gila. Jawaban hangat Sujie sepenuhnya sesuai dengan harapan Yan Maoxing. Jika Sujie dengan mudah mengangguk dan setuju untuk mengubah kertas ujian ini menjadi elemen rumput, Yan Maoxing akan merasa aneh. Sejak Sujie dipromosikan menjadi menteri dan dipanggil oleh Kaisar Suci Si Yuan berkali-kali, dia menjadi sedikit gelisah. Dia tidak hanya ingin bergabung dengan kabinet, tetapi juga meminjam keberanian dari surga untuk secara diam-diam menantang otoritas Yan Ge. Siapakah Tuan Yan Ge? Anda, seorang menteri kecil, dapat menantangnya. Saat itu, guru Anda, Xia Yan, ketua menteri Xia, adalah orang yang luar biasa Ge, bahkan guru pun tidak bisa membantumu. Tidak, beberapa hari yang lalu, Tuan Yan Ge hanya bersin ringan, dan Sujie, seorang anak lelaki tua, jatuh ke dalam perangkap besar di depan guru suci. Saya khawatir itu adalah kejatuhan yang serius, tetapi jungkir balik tidak akan pernah mengubah anjing yang bergigi menjadi kucing yang jinak. Oleh karena itu, masuk akal bagi Sujie untuk menutup mata dan menerima kertas ujian, tetapi tidak realistis untuk menunjuk langsung ke Cao Yuan. Namun, Yan Maoxing percaya bahwa jika dia bisa membuat Sujie memenangkan kertas ujian ini, dia akan mampu mengubah kertas ujian ini menjadi Cao Yuan. Saya ingin menangani masalah ini dengan baik sehingga saya bisa maju di depan Tuan Yan Ge. Saya mendengar bahwa administrasi garam di Liangze, Lianghuai, Changlu, dan Hedong cukup berantakan, dan Kementerian Pendapatan mengkhawatirkan hal tersebut. Ini adalah peluang bagus persen, ya, sejak zaman dahulu, garam dan besi telah menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Setiap rumah tangga dan setiap orang dapat hidup tanpa garam. Saya sudah terlalu lama memperhatikan kebijakan garam, tetapi saya tidak punya peluang untuk memanfaatkannya. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Saya yakin selama saya menangani masalah ini dengan baik dan menghangatkan hati Tuan Yan Ge, itu tidak akan memakan waktu lama. Dia bisa pergi ke administrasi garam dan mengambil jabatannya. Jika dia bisa menjadi Perdana Menteri dan mengendalikan 4 provinsi garam Zhejiang, Huaihe, Changlu, dan Hedong, dia akan menguasai semua kekuasaan di dunia di tangannya. Apa yang dikatakan Tuan Su benar sekali. Pejabat rendahan sangat senang saat melihat artikel yang begitu indah. Dia tidak bisa menahan diri. Tandai kertasnya, tandai kertasnya. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, Yan Maoxing membungkuk pada Sujie.
Dia menyerahkannya dan kemudian mengabdikan dirinya untuk pekerjaan penilaian lagi. Tuan Yan sangat energik. Su Jie memandang Yan Maoxing dan tersenyum, menghela nafas dalam-dalam, lalu bergegas menilai makalah. Di ruang sidang, suasana pemeriksaan berlangsung harmonis. Setelah bekerja keras selama beberapa hari beberapa malam, seorang rekan penguji terlalu lelah untuk menilai kertas, dan matanya penuh dengan pena tinta merah. Pikiran saya juga agak tidak jelas, terutama karena esai 8 bagian pada kertas ujian di tangan saya ditulis terlalu buruk, yang membuat rekan penguji ini kelelahan secara fisik dan mental. Saya tidak tahu bagaimana kualifikasi calon setingkat ini untuk berpartisipasi dalam ujian. Levelnya terlalu buruk, terlalu rendah, saya tidak akan menerimanya, dan saya tidak merekomendasikannya. Setelah membaca makalah lain, saya akan minum secangkir teh dan istirahat. Rekan penguji ini menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Kemudian dia menggosok matanya yang pahit dengan kuat dan mengambil gulungan merah berikutnya lagi. Membuka gulungan merah, pemeriksa bersiap menghadapi kelelahan dan menyipitkan matanya sedikit untuk fokus pada gulungan merah. Ini adalah kertas ujian pertama. Soal pertama yang bisa dibacakan oleh penguji, ada istri Feng di dinasti Jin. Feng Fu meraih lengannya dan keluar dari mobil. Tidak ada pertanyaan. Jadi penguji menguatkan dirinya dan menyipitkan matanya untuk melihat ke bawah. Orang-orang di dinasti Jin mengubah karir mereka untuk melakukan hal-hal baik pada awalnya. Pada akhirnya, mereka kehilangan diri mereka sendiri karena mengkhianati orang lain. Hanya membaca kalimat ini, rekan penguji yang kelelahan itu merasa seperti baru saja meminum segelas anggur berkualitas. Aliran air jernih mengalir ke otak dari mata, aroma lembut dan manis meledak di pikiran, dan sebagian besar semangat yang kelelahan langsung hilang. Kalimat ini merupakan suatu pujian, sangat mengembalikan gagasan utama dari kata-kata asli Meng Seng, dan juga dapat memicu hal berikut. Setelah membaca pertanyaan rusak ini, saya merasa sangat berkonflik dengan penguji. Di satu sisi, saya ingin melanjutkan membaca untuk melihat argumen bagus seperti apa yang akan dikembangkan oleh kandidat yang bisa menulis pertanyaan rusak ini, khawatir tentang apa yang akan dilakukan peserta ujian selanjutnya. Deskripsi yang saya tulis akan merusak kalimat indah ini, dan saya khawatir ini akan berlanjut setelah ekor anjing. Tapi betapapun kontradiktifnya, Anda harus melihat ke bawah. Sebagai penguji, apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak menilai kertasnya? Lebih penting memperbaiki kesalahanmu daripada mengakhirinya. Feng Fu sudah menjadi orang baik, tapi dia masih berjuang melawan harimau. Kenapa dia tidak tahu bagaimana berhenti? Mencius mengira itu adalah metafora untuk mengirim pakaian. Penguji yang sama terus membaca kalimat ini. Sedangkan untuk judulnya, ambivalensinya langsung hilang, dan penulisan bagian judulnya juga bagus sekali, lumayan. Dan BSCP, ketika rekan penguji melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, menyentuh dagunya dan berkata dengan lembut, lumayan. Meski suara berbicara pada dirinya sendiri pelan, orang di sekitar masih bisa mendengarnya. Kedua rekan penguji yang sedang menilai makalah di dekat penguji mendengar hal ini dan mengangkat kepala sedikit untuk melihat ke arah penguji. Melihat dia bersemangat dalam menilai kertas dan suaranya rendah, mereka berdua tersenyum ramah dan menundukkan kepala untuk melanjutkan menilai kertas. Semakin rekan penguji ini menunduk, semakin lebar matanya terbuka, bahkan ia tidak berani bernapas. Jika kalimat di awal seperti meminum arak yang enak, maka rekan penguji ini merasa hampir berada di kolam arak dan hutan daging. Berbeda dengan biasanya, siswa tidak menggunakan konfrontasi dan diskusi, melainkan menggunakan berbagai teknik seperti narasi, deskripsi, dan diskusi untuk mengungkap satu persatu dalam urutan 8 bab. Plotnya tersusun rapat, setting adegannya jelas, dan bahasanya lancar dan hidup. Harimau yang putus asa melancarkan serangan ganas, dan pemandangan semua orang berada di ujung tali dan panik digambarkan dengan jelas. Saat ini, ketika manusia berperang melawan harimau, kekuatannya tulus dan mendesak, dan ketika mereka mencari bantuan dari mereka yang memiliki kekuatan, perasaan mereka tulus. Sentuh. Dengan satu ketukan, naga itu akan hilang. Melonjak di gua es dan terbang di 9 langit.
Dalam situasi ini, apa yang harus dilakukan nih? Feng, dia, merentangkan tangannya untuk keluar dari mobil, menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengannya, melompat keluar dari mobil, dan bertarung melawan harimau itu lagi. Pada bagian akhir, kesimpulan menyentuh kembali judul dan memberikan gambaran keseluruhan teks, menghubungkan perubahan perilaku istri Feng dengan permintaan rakyat agar mencius sekali lagi membujuk Raja Qi untuk membuka lumbung dan melepaskan gandum untuk meringankan penderitaan korban. Tidak perlu menambahkan detail apapun ke teks, ini dilakukan sekaligus. Membaca artikel ini, rekan penguji ini tampak mabuk dan berada di kolam anggur dan hutan daging. Wajahnya merah dan lehernya tebal, dan gelombang panas muncul di dantiannya menghela nafas panjang, menepuk tangan kanannya dengan keras ke atas meja, dan memukul kopernya. Saat dia berdiri, sebuah kata yang bagus terdengar. Oke, suara ini bukan lagi bisikan lembut tadi suara ini. Kedua rekan penguji yang sedang menilai makalah di dekat rekan penguji ini hampir tidak bisa berkata-kata. Dia begitu ketakutan oleh suara yang tiba-tiba itu sehingga salah satu penguji melemparkan kuas di tangannya ke tanah. Rekan penguji tertegun dan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama karena suara ini. Sialan, kamu baru saja berbicara pada dirimu sendiri, tapi sekarang kamu menendang hidungmu dan berteriak. Menilai ujian memang membutuhkan kerja keras, tetapi itu bukan alasan untuk mendapat masalah. Itu bisa ditoleransi, tapi sungguh tidak tertahankan. Beberapa penguji yang sedang mereview ujian tidak bisa menahan diri, mereka berdiri, menyingsingkan lengan baju, dan mulai mengkritik rekan penguji yang sedang menggosok hidung dan wajahnya. Tetapi ketika dia berdiri, dia menemukan bahwa rekan penguji yang berteriak itu tampak gila. Dia mengambil kertas di atas meja dan berbicara kepada kedua penguji itu. Sangat direkomendasikan. Saya sangat merekomendasikan volume ini. Ini adalah ujian pertama pertemuan ini. Rekan penguji akan menuliskan alasan merekomendasikan makalah yang menurut mereka memenuhi syarat untuk dipromosikan, dan menyerahkannya kepada panitera samping, yang akan meneruskannya kepada ketua dan wakil penguji di atas. Mereka akan sangat direkomendasikan. Artinya, sangat direkomendasikan. Penguji lainnya memandang penguji gila ini dengan mulut terbuka. Kemudian, penguji yang panik baru mengambil 2 langkah ketika dia dihentikan oleh Jin Yiwei, yang bertindak sebagai pengawas di Zigong Hall. Lagi pula, penguji tersebut juga seorang pejabat dengan latar belakang Jinsi, jadi Jin Yiwei cukup sopan. Masuk aula Zigong, jangan berisik. Tuan, silakan duduk. Jin Yiwei menghentikan pemeriksa kembali ke tempat duduknya dengan senyuman di wajahnya. Ada aturan di pengadilan untuk menandai kertas, dan pengawas internal tidak akan mengganggu pemeriksa. Penandaan diperlukan, tetapi bisikan, suara keras, dan situasi lain yang mempengaruhi penilaian tetap harus dikelola. Diam, tulis alasannya dan serahkan ke petugas di samping. Jika ada waktu berikutnya, kamu akan dihukum berat. Su Jie melambaikan tangannya, menekan keributan yang disebabkan oleh tindakan rekan penguji, dan melihat pada rekan penguji melihat sekilas dan memerintahkannya untuk merekomendasikan makalah sesuai aturan. Bahkan, Su Jie juga penasaran dengan kertas ujian seperti apa yang bisa membuat rekan penguji yang biasanya tenang menjadi begitu bersemangat. Hal yang sama berlaku untuk Yan Mao Xing di sebelahnya. Dia terus menatap rekan penguji dengan rasa ingin tahu yang besar. Bab 306, beginilah cara Anda mendapatkan seorang sarjana, Anda dapat mendengarnya. Tenang, tulis alasannya dan serahkan ke petugas di samping. Silakan cari dan baca selengkap-lengkapnya. Novel tercepat yang diperbarui tanda kurang lebih. Jika ada waktu berikutnya, saya akan dihukum berat. Setelah mendengar cerita Su Jie teguran, kawan darah mendidih pemeriksa akhirnya tenang, dan ketenangannya yang biasa menguasai tubuhnya kembali. Ya, saya hampir lupa tentang prosedur penilaian. Ada proses yang ditetapkan untuk merekomendasikan makalah, terutama rekomendasi tingkat tinggi. Sungguh, aku hampir melakukan kesalahan. Tidak masalah jika dia ditegur, tapi jika dia terlibat dalam ujian ini karena dirinya sendiri, dia akan bersalah atas kejahatan berat. Tunggu, aku harus bertahan. Rekan penguji menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin, mengangguk penuh semangat, lalu duduk tegak, membuka kembali kertas ujian,
dan menatap kertas ujian lagi. Karena saya sangat merekomendasikan makalah ini, maka Anda sudah untuk menuliskan alasan rekomendasi tinggi. Anda tidak bisa hanya mengandalkan artikel 8 bagian ini, Anda harus membaca keseluruhan volumenya. Setelah membaca esai 8 bagian pertama, saya merasa itu luar biasa. Di antara banyak kertas ujian, esai itu menonjol dari yang lain dan naga itu terbang tinggi di alam liar. Lanjutkan membaca artikel kedua. Saat cuaca dingin, Anda akan tahu bahwa pohon pinus dan cemara akan layu. Esai 8 bagian ini mendukung materi dan mengungkapkan ambisinya. Kemudian muncul artikel ketiga, seperti esai berkaki 8 yang pertama, rekan penguji ini hanya membaca kalimat pertama dari pertanyaan, jalan suci itu agung dan berakar, dan para ulama harus sampai padanya secara bertahap. Kalimat ini memecahkan topik dan tepat sasaran, seperti bintang jatuh yang bersinar di langit berbintang. Darah rekan penguji yang baru saja mendingin ini hampir mendidih lagi sekarang masih bergema di telinganya, rekan penguji ini akan melakukannya. Penguji takut dia akan mengangkat senjata lagi dan memujinya. Rekan penguji dengan sabar membaca gulungan merah itu dengan cermat dari awal sampai akhir, lalu menghembuskan napas berat. Volume ini sangat tidak disarankan. Saya bahkan merasa kasihan pada Yang Kudus. Dinasti saya membangun 2 ibu kota, utara dan selatan, untuk melaksanakan situasi besar dunia. Orang bijak dan kebajikan telah diwarisi untuk membangun fondasi selama ribuan tahun. Ini benar, artikel ini dapat berbicara dengan baik tetapi dapat memenangkan hati rakyat. Hati kanan raja adalah jalan Konfusius dan Mencius, apalagi saya punya pendapat. Jika Anda mendapatkan sarjana seperti ini, Anda bisa mendengarnya. Petik 2. Rekan penguji menuliskan alasan rekomendasi tersebut di salah satu pergi, lalu dengan hati-hati menyerahkannya kepada petugas yang telah menunggu lama, dan petugas tersebut menyerahkannya kepada wakil ketua. Ini adalah proses penilaian makalah. Penguji yang sama merekomendasikan makalah, dan wakil penguji dan penguji utama menilai makalah secara bergantian. Padahal, ketua dan wakil pengujilah yang paling mengontrol nasib kertas ujian ini. Wakil penguji terlebih dahulu membaca makalah yang direkomendasikan oleh sesama penguji. Apabila makalah yang direkomendasikan disetujui oleh wakil penguji, maka wakil penguji akan menuliskan kata "ambil" pada kertas merah dengan kuas hitam, kemudian penguji utama akan melanjutkan menandai kertas tersebut akan menjadi jika Anda menulis kata "song" di kertas ujian, Anda akan mendapatkan kertas ujian. Tentu saja, jika wakil penguji tidak menyetujui makalah yang direkomendasikan oleh penguji yang sama, ia dapat memvetonya dan makalah tersebut akan ditolak. Pada saat ini, penguji berhak datang dan mengikuti ujian kembali. Namun ketua pemeriksa pada umumnya tidak menggunakan hak tersebut, karena akan terlalu menghina wajah wakil pemeriksa. Kertas ujian jatuh ke tangan Yan Maoxing. Yan Maoxing membuka kertas yang sangat direkomendasikan dan matanya tertuju pada komentar rekan pengujinya. Itu hanya ujian, kenapa seru sekali? Dia juga berkata, jika Anda mendapatkan ulama seperti ini, Anda bisa mendengarnya. Adapun itu, Yan Maoxing sangat meremehkan reaksi berlebihan rekan pengujinya. Tetapi, ketika Yan Maoxing membuka gulungan merah dan matanya tertuju pada teks utama, dia tidak bisa lagi tenang. Kalau ulangan ini bagus, itu saja. Tapi masalahnya adalah, kertas ujian ini sangat cemerlang sehingga dapat bersaing memperebutkan Huiyuan. Dari awal penilaian hingga sekarang, hanya ada sedikit kertas ujian yang lebih unggul dari ini. Tidak, jika Anda mendapatkan kertas ujian ini, apa yang akan dilakukan putra tertua dari saudara ipar Yan Ge? Namun, jika Anda tidak menang, keegoisan Anda akan terlihat terlalu jelas, dan Su Jie, seorang lelaki tua, melihat kertas ujian dari waktu ke waktu, jelas sangat memperhatikannya. Brengsek, itu semua karena reaksi penguji terlalu kuat sekarang. Semua orang memperhatikan kertas ujian ini, dan tidak mudah bagiku untuk melakukan sesuatu yang jahat. Penguji yang sama bukanlah apa-apa, dan Su Jie bukanlah apa-apa. Memang benar memeluk erat paha Tuan Yan Ge. Tidak, tetap tidak bisa menang. Namun, pasti ada alasan untuk tidak menang. Alasannya tidak sulit. Anda mengerjakannya dengan baik pada kertas ujian pertama,
dan Anda juga mengerjakannya dengan baik pada kertas ujian lainnya. Jadi Yan Maoxing membuka kertas ujian kedua Sujuan ini. Esai lamaran resmi Sujuan ini juga sangat lancar, dan bahkan dapat digunakan. Untuk menggambarkannya sebagai seorang veteran, Yan Maoxing tidak dapat menemukan tulangnya untuk saat ini, dan kemudian dia terus melihat ke bawah dan melihat fokus dari kertas ujian ini, Qingqi. Qingqi bukanlah sesuatu yang bisa ditulis dengan baik oleh kebanyakan orang. Yan Maoxing sendiri juga berlatih Qingqi dengan keras pada saat itu, dan dia juga berpikir bahwa dia bisa menjadi seperti Tuan Yan Ge dan menjadi orang suci, tetapi dia tidak berhasil. Saya bahkan tidak bisa melihat Qingqi yang saya tulis, jadi saya tidak berani tampil menonjol. Yan Maoxing yakin bahwa dia pasti bisa memilih tulang Qingqi di kertas ujian ini. Namun, segalanya tidak sesederhana yang dipikirkan Yan Maoxing. Ketika dia melihat bagian Qingqi di kertas ujian, ekspresinya langsung berubah. Jiushu marah pada angin dan guntur. Jiushu marah pada angin dan guntur, dan ribuan kuda berlari kencang, yang sangat menyenangkan. Fuwei Tiangong penuh energi dan mengirimkan bakat apapun. Fuwei Tiangong penuh energi dan mengirimkan bakat apapun. Sungguh aneh di hati kaisar bahwa dia begitu tersanjung. Lupakan saja, sepertinya saya harus mengambil kertas ujian ini. Bagaimanapun, keputusan akhir tidak akan diambil sampai 2 hari terakhir penilaian. Saat itu, saya akan mendukung putra tertua dari saudara ipar Yan Ge. Yan Maoxing masih yakin bahwa dia bisa membuat Su Jie menyerah. Memikirkan hal ini, Yan Maoxing tersenyum tipis di bawah tatapan semua orang, menulis kata, ambil, pada gulungan merah, dan kemudian menyerahkannya kepada Su Jie. Rekan penguji yang selama ini memperhatikan tampak senang saat melihat ini, terlihat dari guratan Yan Maoxing yang menuliskan kata, ambil. Su Jie selalu menjadi orang tua yang baik dan tersenyum. Sekarang ketika dia membaca kertas ujian, senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Saat membaca kertas ujian ini, saya mengangguk berulang kali. Saya sangat puas dengan kertas ujian ini. Su Jie adalah penguji ujian ini, dan banyak pertanyaan ujian yang ditanyakan olehnya. Belum lagi bakat sastra kertas ujian ini, ide penulisannya hampir sesuai dengan niat saya saat mengajukan soal, yang bahkan lebih berharga. Selain itu, Qingqi unik dan menonjol dari yang lain. Memang benar, kata-kata penguji yang sama, kamu bisa mendengarnya ketika kamu mendapat beasiswa. Agak keterlaluan, tapi aku sangat puas. Su Jiepin membaca kertas ujian jauh lebih efisien daripada Yan Maoxing. Setelah membacanya, dia menulis kata, Zong, dan meletakkan kertas merah ini bersama dengan kertas ujian yang baru saja didukung Yan Maoxing dan 2 kertas ujian lainnya. Makalah ujian terpisah ini adalah semua kandidat yang memenuhi syarat untuk bersaing dalam ujian ini. Bab 307, temui anak nakal itu lagi. Matahari mulai terbenam, dan langit barat tampak berlumuran pemerah pipi, separuhnya diwarnai merah. Angin di jalanan masih membawa hawa dingin yang menyengat, bagaikan kuda liar yang tak bisa dijinakkan, mengaum dan berlari di jalanan, memelintir dahan dan merobek kain pertokoan pinggir jalan. Seorang pemuda yang memegang seekor kuda berjalan ke jalan Gonghou di kota Sikeng. Angin menderu meniupkan seikat surai di kepala kudanya. Awalnya seperti seekor kuda yang tergantung di tengah, namun kuda hitam ini tetap mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan merasa bangga pada dirinya sendiri. Itu tidak cukup baik, sehingga surai yang terbelah menutupi separuh wajah kudanya ditiup angin, dan perasaan ingin membunuh kuda itu menjadi semakin kuat. Bersikaplah rendah hati. Ketika dia berjalan ke pintu Lin Huai Marquis Mansion, pemuda itu meregangkan tubuhnya di atas angin, menepuk dahi kuda hitam itu, dan berkata dengan lembut. Setelah kuda hitam difoto, kepalanya bengkok dan lubang hidungnya menghadap ke atas. Tampaknya sedikit temperamental dan sangat sombong. Tuan, Anda sudah kembali. Petugas yang bertugas di Lin Huai Marquis Mansion melihat pemuda itu mendekat dan mengenali orang itu. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu samping dan menyapa. Meskipun orang ini dapat dianggap sebagai penguasa rumah Hou, petugasnya tidak menunjukkan rasa hormat yang besar. Dia hanya sedikit terkejut. Dia terkejut bahwa tuannya keluar tanpa membawa apa-apa, tetapi dia kembali dengan kuda nakal.
Dia memang pantas berasal dari tempat terpencil. Menghabiskan uang untuk membeli kuda pembajak seperti itu. Ada terlalu banyak versi tentang master ini yang beredar di Hall Mansion. Mengapa dia menjual dirinya sendiri untuk bisa masuk? Mengapa dia mengandalkan kekuatan Hall Mansion untuk menjadi kandidat? Dari daftar saat ujian, mengapa Anda harus makan makanan lunak meskipun Anda tidak kaya? Versi serupa, petugas mendengar beberapa di antaranya setiap hari, jadi dia tidak menghormati Tuhan, itu hanya tugas rutin. Ya, terima kasih. Pemuda itu mengangguk dan tersenyum tipis, lalu membawa Samad ke rumah Hall melalui pintu samping. Dia berjalan ke halaman kandang Marquis Mansion dengan mudah dan menyerahkan Samad Teimo kepada pengantin pria di depan pintu. Pengantin pria membawa kuda hitam itu ke kandang. Melihat istal dari kejauhan, terdapat beberapa ekor kuda yang tinggi dan kuat. Kuda hitam itu tampak sangat bersemangat setelah digiring ke dalam istal. Ia menjulurkan muka kudanya dan mendekati kuda betina di sebelahnya melalui kandang, tetapi kuda betina itu bahkan tidak mempedulikannya, tetapi lelaki itu tidak terpengaruh sama sekali, dan sangat bersemangat, bersenang-senang dengan segerombolan kepala kuda di kepalanya. Oke, sekarang kurasa pria ini terlalu senang untuk merindukan masa kecilnya. Pemuda itu menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum, lalu berjalan dari kandang menuju ruang tamu Marquis Mansion. Ruang tamu tidak terlalu jauh dari istal, ikuti jalan melewati 2 halaman, lalu mengitari bebatuan, dan ikuti jalan menuju ruang tamu. Sebelum anak laki-laki itu memasuki halaman kamar tamunya, dia mendengar percakapan di halaman. Salah satunya adalah suara Lolita kecil, dan yang lainnya adalah suara anak nakal halaman. Sister Newer, kamu baik-baik saja. Suara anak nakal terdengar di halaman. Jangan khawatir, aku akan memberikan beberapa buku lagi untuk melampiaskan amarahku pada saudara Rui. Suara Loli kecil terdengar santai. Saudari Newer sangat baik. Ini semua salahku karena udik itu menyakitiku. Meskipun kura-kura itu kurus, dia masih punya daging, dan lelaki gendut yang tertawa dan bertanya siapa kamu, membuat ayahku hampir memukuliku, pantatku berkeping-keping, keluh anak nakal itu sambil cemberut. Bodoh, kakak Rui, ayah benci orang bilang dia gemuk. Loli kecil berkata dengan suara panjang. Itu semua salah si udik itu, kalau tidak aku tidak akan salah mengingatnya. Keluh bocah nakal itu. Oke, ayo lari. Anak dusun itu akan segera kembali. Suara Loli kecil segera keluar dari kamar. Lalu, terdengar suara berlari sepanjang jalan. Kemudian seekor Loli kecil yang lucu, berumur sekitar 4 tahun, berlari keluar dari pintu halaman sambil mengeluarkan suara mencicit. Dia menabrak pemuda itu dan dijemput oleh pemuda itu. Halo, kakak ipar. Setelah Loli kecil dijemput oleh anak laki-laki itu, ketika dia melihat anak laki-laki itu, dia cemberut karena terkejut. Kata udik desa hampir terucap, tapi dia dengan cepat mengubah kata-katanya menatap pemuda itu dengan matanya, dan memanggil kakak iparnya dengan senyuman manis. Ada apa, Kak Newer? Anak nakal itu berlari agak pelan karena pantatnya terbuka lebar. Mendengar seruan si kecil Lolita, dia buru-buru berjalan menuju pintu. Diperkirakan anak nakal tersebut pincang karena pantatnya dibuka sehingga dibiarkan keluar, dan Loli kecil tersebut menyebabkan kerusakan di dalam rumah. Ah, orang kampung, kenapa kamu kembali? Tolong biarkan aku pergi, saudari Newer. Anak laki-laki nakal itu berjalan ke pintu dan melihat pemuda itu. Wajah gemuknya bergetar karena terkejut, lalu dia memalingkan wajah gemuknya ke samping dan berteriak pada pemuda itu dengan sikap arogan. Oh, jadi namamu Newer. Mendengar ini, pemuda itu memandang Loli kecil di pelukannya dan berkata dengan lembut. Iya, kakak ipar sangat pintar. Nama panggilanku Niu Niu. Loli kecil di pelukan anak laki-laki itu menganggukkan kepalanya penuh semangat dan tersenyum manis. Bamkin, apa kamu dengar itu? Cepat turunkan adik Newer. Anak nakal itu berwajah gendut, seperti anjing buldog. Biarkan aku melihat apa yang kamu lakukan. Anak laki-laki itu sama sekali tidak menghiraukan provokasi anak nakal itu. Dia menggendong Loli kecil itu ke halaman dan berjalan ke kamar. Bocah nakal itu setia dan tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia mengikutinya dengan wajah gendut.
Pemuda itu menggendong loli kecil itu ke dalam kamar. Setelah mengamati ruangan itu, ia menemukan beberapa buku yang sering ia baca di atas meja telah hilang dari meja. Buku yang aku ambil. Nah, aku tahu dari melihat kaki yang kencing dan buang air kecil itu pasti dilakukan oleh Lolita kecil di pelukanku. Orang udik yang tak terhitung jumlahnya, tolong lepaskan saudari Niwer, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Melihat Zupingan menatap ke meja, anak nakal itu tahu bahwa orang udik ini telah menemukan hal-hal buruk yang dia dan saudari Niu telah melakukannya, dan mencoba menakut-nakuti para pelayan seperti sebelumnya. Itu membuat Zupingan takut. Orang kampung, lepaskan saudari Niwer. Nyonya kedua dari rumah Hou dan yang lainnya lewat dan kembali ke halaman belakang setelah makan malam. Ketika mereka mendengar auman anak nakal di ruang tamu, ekspresi mereka berubah membawa pelayan dan wanita tua itu masuk. Halaman kamar tamu ini. Li Su juga memimpin pelayan kecil Baozi ke halaman, tapi dia sama sekali tidak mengkhawatirkan wanita kedua dan yang lainnya, dan masih ada senyuman di wajah cantiknya. Setelah memasuki halaman, karena pintu terbuka, semua orang melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Anak laki-laki itu berdiri di depan meja sambil menggendong loli kecil, hanya memegangnya dengan satu tangan seperti biasa, tanpa ada gerakan kotor apapun berdiri di depan anak laki-laki berwajah gendut, seperti anjing buldog. Apakah kamu mengambil bukuku? Anak laki-laki itu memeluk loli kecil dan bertanya. Tidak, aku benar-benar tidak menerimanya. Loli kecil dan bocah nakal itu berkata serempak. Berapa banyak buku yang kamu ambil? Pemuda itu bertanya lagi sambil mengerutkan bibir. 5 buku. Bocah nakal itu membuka mulutnya dan berkata. Lolita kecil dalam pelukan anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya ketika mendengar jawaban anak nakal itu, dan memutar matanya tanpa daya. Saya sebenarnya tidak takut dengan lawan yang seperti dewa, tapi saya takut dengan rekan satu tim yang seperti babi. Mereka semua mengenal satu sama lain, nona muda kedua dari keluarga Hou, anak laki-laki adalah Zupingan, Lolita kecil adalah Niu-Niu dari keluarga paman kedua, dan anak nakal adalah Liangong. Di mata nyonya kedua dari rumah Hou, inilah dialognya. Zupingan, apakah kamu mengambil bukuku? Anak nakal, kami benar-benar tidak mengambilnya. Zupingan, berapa banyak buku yang kamu ambil? Ambil. Anak nakal, 5 buku. Zupingan, kamu membuangnya. Anak nakal, kami benar-benar tidak membuangnya. Anak nakal, di lubang jamban. Wanita kedua dari Hou Mansion menunggu, orang-orang terdiam. Bab 308, saya mengakui kesalahan saya. Reaksi Zupingan terhadap anak nakal itu tidak disangka-sangka, terlihat dari terakhir kali anak nakal itu diperiksa PR-nya oleh Markis dari Lin Huai gugup. Dalam keadaan darurat seperti ini, jawaban bocah nakal ini selalu merupakan reaksi bawah sadar. Namun, nyonya kedua dari rumah Hou dan yang lainnya melihat ke arah anak nakal yang diculik Zupingan ke dalam parit, dan terdiam beberapa saat. Mereka awalnya ingin menangkap Zupingan melakukan sesuatu yang buruk, tapi tanpa diduga. Saya melihat anggota keluarga saya ditangkap dan melakukan apa yang mereka lakukan. Kamarnya sedikit berantakan, yang membuatmu tertawa. Setelah Zupingan bertanya, dia sepertinya baru saja melihat nyonya kedua dari rumah Hou dan yang lainnya masuk ke halaman dan menangkupkan tangannya ke arah pintu. Tuan Muda Su, sama-sama. Wanita muda kedua dari rumah Hou membungkuk sedikit. Wanita muda keempat dari rumah Hou mengikuti wanita muda kedua dari rumah Hou dan membungkuk sedikit. Mansion memiliki sedikit rasa jijik di bibirnya dan tidak bergerak. Wanita muda keenam dari Hou Mansion menunjukkan wajahnya. Dia menunjukkan gigi harimau kecilnya dan tersenyum genit, tampak polos dan polos. Kakak, orang udik desa ini menindasku dan saudari Niwer, beri dia pelajaran. Melihat wanita kedua dari rumah Hou dan yang lainnya, anak nakal itu sepertinya telah melihat seorang pendukung, menyeret loli kecil dan berlari ke wanita kedua, sambil memegang paha wanita kedua, dia berkata kepada Zupingan dengan wajah gemuk. Gonger, kamu sangat polos. Mendengarkan anak nakal memanggilnya anak dusun, Li Su mengerucutkan bibirnya, melirik ke arah anak nakal itu sambil tersenyum, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke wanita kedua. Gonger, Niu-Niu, kenapa kamu begitu nakal? Mohon maaf kepada Tuan Su secepatnya.
Wanita muda kedua dari keluarga Hou tidak bisa menyeka wajahnya, jadi dia harus menegakkan keadilan sebagai kakak perempuan tertua. Aku tidak ingin meminta maaf kepada orang udik. Bocah nakal itu melipat tangannya, mengangkat wajahnya yang gemuk, dan menyipitkan mata kecilnya dengan jijik. Tidak apa-apa, nak. Zhu Ping'an mengangkat kepalanya, tersenyum pada semua orang, dan melambaikan tangannya dengan sembarangan. Tuan Zhu, Anda memang seorang pria terhormat. Zhu Ping'an baru saja selesai berbicara. Wanita muda kedua dari Hou Mansion menjawab dengan senyuman, tapi setelah mengatakan ini, kata-katanya berubah. Tuan muda Zhu memang seorang pria sejati, tapi kami di rumah Hou terbiasa memperhatikan peraturan. Tapi kami tidak bisa membiarkan mereka menjadi nakal dan tidak tertib, anak nakal dan loli kecil kepada kami, berkata kepada mereka berdua sambil tersenyum tetapi tidak ada penolakan, kamu harus memperbaiki kesalahanmu, jadilah baik. Pergi dan akui kesalahanmu kepada Guru Zhu dan minta maaf, kalau tidak aku harus memberitahu ayahku dan paman kedua. Aku mendengar adikku berkata bahwa aku ingin memberitahu ayahku, wajah gendut anak nakal itu bergetar, lalu dia mengangkat wajah gendutnya untuk melihat ke arah Zhu Ping'an dengan enggan, dan berkata dengan enggan, saya maaf, Gonger salah. Setelah mendengar permintaan maaf anak nakal itu, nyonya kedua dari rumah Hou mengangguk puas, lalu memandang ke arah Lolita kecil, dan berkata sambil tersenyum lembut, Niu, baiklah. Tuan Zhu sedang menunggumu untuk mengakui kesalahanmu. Dia melihat Lolita kecil berjalan dengan kaki kecilnya. Ketika dia sampai di depan Zhu Ping'an, dia mengedipkan mata ke arah Zhu Ping'an dengan matanya yang besar dan berair, kamu, apakah kamu dewa? Petik 2 tanda tanya. Semua orang bingung, termasuk Zhu Ping'an, yang sedikit terkejut. Bagaimana mungkin loli kecil ini bertanya apakah dia adalah dewa? Loli kecil terus mengedipkan matanya yang berair, oh, aku mengaku salah. Aku mengakuinya. Aku mengakuinya kepada orang yang salah. Aku mengakuinya. Bagaimana kamu bisa mengakui kesalahanmu seperti ini? Nah, Zhu Ping'an sedikit terdiam. Ternyata loli kecil ini mengakui kesalahannya seperti ini. Haha, menarik sekali. Gadis kecil ini mungkin akan menjadi wanita licik lainnya saat dia besar nanti. Sudah hampir waktunya untuk bertemu dengan Li Su ketika dia masih kecil. Tanpa sadar, Zhu Ping'an mengalihkan perhatiannya ke Li Su. Kurang dari BR, lebih besar dari. Li Su memperhatikan bahwa Zhu Ping'an sedang menatapnya, jadi dia secara alami memahami arti matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Zhu Ping'an. Wanita muda kedua dari Hou Mansion dan lainnya. Butuh beberapa saat bagiku untuk menyadarinya, tapi Lolita kecil itu sudah berjalan kembali dengan kaki pendeknya, dan anak laki-laki nakal itu memelototi Zhu Ping'an dengan wajah gemuk, dan terlatih-tatih keluar mengejar Lolita kecil itu. Ahem, Tuan Zhu, saya benar-benar minta maaf. Saya akan meminta pihak rumah untuk mengirimi Anda satu set buku baru nanti. Wanita kedua dari rumah Hou berdiri. Dia berkata dengan nada meminta maaf kepada Zhu Ping'an, dan kemudian memimpin saudara perempuannya untuk mengejar kedua anak nakal itu. Zhu Ping'an melihat orang-orang yang pergi, menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum, lalu mulai membersihkan kamar berantakan yang dibuat oleh kedua anak nakal itu. Saat malam tiba, seluruh Hou Mansion tenggelam dalam kegelapan malam yang pekat. Li Su sedang duduk di sofa bersulam di halaman belakang, bersandar pada bantal tempat pelayan kecil Baozi meletakkan punggungnya. Dia memegang secangkir teh jamur putih di tangannya. Dia menyesapnya dan menatap pelayan kecil Baozi di dalam kamar. Matanya dipenuhi gelombang dan dia mengerang. Yin bertanya, apakah kamu sudah melakukan apa yang aku minta kamu lakukan terakhir kali? Selain Li Su, hanya ada pelayan kecil Baozi di ruangan itu. Baozi mengangguk penuh semangat saat mendengar ini, tapi masih ada sesuatu di wajah Baozi. Semuanya sudah selesai. Saya memberitahu saudara Wang semua yang dipesan oleh nona muda itu, dan semuanya sudah selesai. Tetapi nona muda, saya masih tidak mengerti mengapa kita harus mengeluarkan begitu banyak uang untuk membeli barang-barang dari toko-toko di rumah itu. Ah, kita tidak membutuhkan benda itu, begitu banyak uang yang tersedia di rumah. Kudengar nenek tertua dan yang lainnya bahkan batuk sambil tersenyum baru-baru ini.
Wanita tua itu sudah makan semangkuk ekstra dalam 2 hari terakhir. Pelayan kecil Baozi mengerutkan wajahnya, penuh kebingungan. Sungguh, itu benar-benar yang terbaik. Kesalehanku sebagai seorang junior tidak sia-sia. Li Su mendengar ini, matanya penuh musim semi, dan dia tersenyum sedikit, menawan. Tapi Nona, kami tidak mau, pelayan kecil Bun mengerutkan wajahnya dan sangat bingung. Angin utara dan angin selatan berlomba-lomba untuk melihat siapa yang bisa membuat pejalan kaki melepas pakaian berlapis kapas. Angin utara menderu kencang dan angin dingin menggigit, sehingga pejalan kaki membungkus pakaian berlapis kapas dengan erat. Angin selatan bertiup perlahan, dan tiba-tiba angin bertiup kencang dan matahari bersinar terang, dan orang yang lewat merasakan tubuh bagian atas mereka hangat. Mereka melepaskan ikatan pakaian mereka satu demi satu, lalu melepas pakaian berlapis kapas mereka. Li Sujiao tidak melakukannya langsung menjawab perkataan pelayan kecil Baozi, namun menceritakan sebuah cerita kepada pelayan kecil itu sambil tersenyum. Pelayan kecil Baozi tampak bingung, tidak tahu apa yang dimaksud wanita muda itu dengan menceritakan kisah ini. Li Su menatap wajah bingung pembantu kecil Baozi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan mengangkat jari kelingkingnya ke arah pembantu kecil Baozi. Pelayan kecil Baozi berjalan mendekat, dan kemudian dahinya dipukul oleh tangan merah muda Li Su. Sakit, Nona. Pelayan kecil Baozi membusungkan wajahnya dengan sedih dan berbicara dengan suara panjang. Gadis bodoh, lupakan saja jika kamu tidak mengerti. Lakukan saja apa yang aku katakan. Ingat, dan kirim pesan ke Wang Xiaor besok untuk memintanya membuat pengaturan. Lalu naikkan harganya sebesar 30%. Jangan khawatir tentang biayanya. Lanjutkan, beli sebanyak yang kamu mau. Li Su memiliki senyum lucu di bibirnya, dan cahaya bulan bersinar melalui jendela di matanya yang jernih, membuatnya tampak seperti 2 bintang. Aku masih ingin membelinya, pelayan kecil Baozi merasa patah hati setelah menghabiskan begitu banyak uang. Beli? Kalau tidak, bagaimana aku bisa menunjukkan kesalehanku sebagai junior? Sudut bibir Li Su melengkung, seperti rubah kecil yang tersenyum. Ya, tapi rumah wanita itu tidak tahu bahwa wanita itu membelinya. Pelayan kecil Baozi menggembungkan wajahnya, bingung. Terkikik, aku hanya tidak tahu. Ini menarik. Su Jiao tertawa. Bab 309, Kekacauan di belakang rumah. Keesokan paginya, kabut pagi turun. Matahari pagi menyinari kabut pagi, dan cahaya keemasan bersinar terang. Cabang-cabang di halaman bermekaran dengan dedaunan muda, bersinar dengan vitalitas musim semi. Kabut pagi terpanggang matahari dan menembus ke dalam tanah. Gelombang kelembapan muncul di mana-mana, membasahi bumi. Setelah sarapan, Zhu Ping'an mulai membaca dan mengulas di dalam kamar. Rumah Hou tampak agak berisik hari ini. Saat Zhu Ping'an sedang belajar, samar-samar dia mendengar suara, seolah-olah telah terjadi sesuatu. Tidak lama kemudian, nyonya kedua dari rumah Hou mengirimkan satu set buku, set yang sama yang dibuang oleh anak nakal itu ke jamban kemarin. Zhu Ping'an menangkupkan tangannya untuk berterima kasih kepada pengunjung tersebut, dan dengan santai menghadiahinya dengan sepotong perak. Pria itu menerima hadiahnya dan sangat bahagia, jadi dia banyak bicara. Kemudian Zhu Ping'an mengetahui apa yang terjadi pagi ini. Ternyata Li Yanzu yang juga dikenal sebagai Fatih Zhou tidak mengetahui bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya tadi malam, dan ia malah menarik seorang pelayan kecil yang sedang melayani selanjutnya, kepada ayahnya Lin Huai Markis. Tempat tidur, digosok sepanjang malam. Kemudian, ketika Markis dari Lin Huai mengetahuinya pagi ini, suasana hati semua orang sedang sederhana, jauh lebih meledak-ledak dibandingkan saat anak nakal itu tertawa dan bertanya kepada pria gendut itu siapa dia. Saya mendengar bahwa setelah Markis dari Lin Huai mendengarnya, terlepas dari apakah dia berpakaian dengan benar, dia mengambil tanaman berkuda, mengayunkan tubuhnya yang gemuk, bergegas ke kamar Fatih Zhou, menekan Fatih Zhou ke kursi, melambaikan tangan mengendarai cambuk dan pergi. Saya ingin mencambuk Fatih Zhou. Namun, sebelum Markis dari Lin Huai dapat memecahkan cambuknya, dia dihentikan oleh wanita tua dan nenek yang datang setelah mendengar berita tersebut. Wanita tua itu menyelamatkan cucu kesayangannya, Fatih Zhou dari cambuk Markis dari Lin Huai dengan air mata dan ingus hidungnya. Turun.
Markis dari Lin Huai sedikit enggan, dan situasinya sangat kacau. Kemudian, seluruh Markis Mansion berada dalam keadaan gempar. Saat Su Ping'an mendengarkan cerita pelayannya, Li Su juga berada di halaman rumahnya, menempelkan buah dengan tusuk gigi dan mendengarkan pelayan kecil Baozi berbicara tentang berita yang telah dia pelajari. Haha, setelah bertahun-tahun, masih tetap sama. Bibi tertuaku cantik dalam keahliannya, tapi dia masih tidak bisa menahan napas. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan pelayan kecil Baozi, Li Su tersenyum dengan sudut mulutnya. Hah! Pelayan kecil Baozi membuka matanya lebar-lebar dan menatap nona mudanya dengan bingung. Nona. Bukan wanita tertua, tapi Tuan Li Yanzu yang menindas saudara perempuan Hong. Tuan Li Yanzu keterlaluan. Dia jelek dan memiliki hati yang buruk. Itu jelek dan sayang sekali. Sister Honger tidak ingin melakukannya sama sekali. Dialah yang bersikeras untuk menindasnya. Saya mendengar bahwa Sister Honger menangis dengan sangat sedih. Nenek malah memarahi tuan muda tertua, pelayan kecil Baozi menambahkan lagi. Ketika Li Su mendengar ini, dia melihat ke arah pelayan kecil Baozi, gadis bodoh ini, sedikit lucu. Untungnya, itu ada bersamanya. Jika ditempatkan di belakang rumah Hou Mansion, bahkan tulang dan ampasnya pun tidak akan tersisa. Rahasia di belakang rumah tidak lain adalah bertempur di medan perang, membunuh orang tanpa pisau, meracuni tanpa obat, menyembunyikan jarum di kapas, menggunakan cara berbahaya untuk menyakiti orang yang tidak terlihat. Tapi gadis bodoh ini menyangga telinganya. Tapi tidak bisa menyadarinya sama sekali. Nona, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Pelayan kecil Baozi memandang wanita mudanya dengan wajah polos. Wajahnya penuh keraguan. Li Su memutar matanya saat mendengar ini. Nona, ini Tuan Li Yanzu, bukan nenek. Kemudian pelayan kecil Baozi memandang wanita mudanya dengan wajah sedih dan cemberut. Sepupu idiot itu baru saja dimanfaatkan. Sudut mulut Li Su sedikit terangkat, dan matanya yang berair sangat menghina. Ah! Pembantu kecil Baozi membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Ah apa? Gadis bodoh? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Bibi mengirim Xiao Hong untuk mengantarkan sup ginseng kepada sepupu idiot itu tadi malam? Li Su mengulurkan tangan rampingnya dan menepuk kepala pelayan kecil Baozi dengan ringan. Ya, saya mendengar dari Liu Su di halaman sebelah bahwa nenek mengirim saudari Honger untuk mengantarkan sup ginseng kepada guru Li Yanzu tadi malam. Dia berkata bahwa guru Li baru saja menyelesaikan ujian dan perlu memulihkan diri. Tapi itulah guru Li menjadi orang jahat. Pelayan kecil Baozi menutupi dahinya, mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Haha, aku tidak mengantarnya lebih awal, aku tidak mengantarnya terlambat, tapi aku mengantarnya saat dia hendak tidur. Menurutmu itu kebetulan? Li Su memutar matanya saat dia mendengar ini dan menyeringai di sudut mulutnya. Tapi, itu karena tuan muda tertua adalah orang jahat. Pelayan kecil Baozi masih melototkan bibirnya karena bingung. Apakah menurutmu tidak apa-apa jika bibi tertua sendirian? Xiao Hong adalah gadis di sebelah pamannya, dan bibi tertua juga memiliki seorang gadis pelayan. Mengapa gadis di sebelah paman harus dikirim untuk mengantarkan sup ginseng kepada orang bodoh? Sepupuku bodoh, dia juga orang jahat, tapi meskipun kepalanya gemuk dan telinganya besar, dia tetap penakut seperti tikus. Li Su berkata sambil mencibir. Tapi dia menindas Suster Honger. Pelayan kecil Baozi memiliki keraguan tentang pengetahuannya, tapi dia masih ragu. Masalahnya terletak pada semangkuk sup ginseng itu. Haha, bagaimana orang bisa minum sup ginseng di malam hari? Lagi pula, bibi tertua mungkin tidak tahu apa yang ditambahkan. Akan aneh jika dia tidak bersemangat. Dengan mata berair, di luar jendela, dia mencibir. Mendengar ini, pelayan kecil Baozi berpikir lama, lalu bergidik dan membusungkan mulutnya dan berkata, nenek sangat jahat. Bukankah dia takut Tuan Hou akan mengetahuinya? Akan aneh jika bibi tertua bisa mengetahuinya dengan sekuat tenaga. Lagi pula, bagaimana jika dia ketahuan? Akankah pamannya tetap berselisih dengan bibi tertua karena seorang gadis? Tidak cemburu. Ya, hanya saja bibi tertua terlalu cemas. Bahkan jika dia tidak bisa mengetahuinya, dia akan tetap curiga.
Li Su melirik ke arah pelayan kecil Baozi, dan kemudian melanjutkan, bibi tertua adalah buruk, dan pamannya bisa sangat baik. Jika Anda menindas seorang pelayan, yang paling penting adalah memberinya gelar. Mengapa paman begitu marah? Petik 2. Ah, Nona, maksud Anda Tuan Hou dan Saudari Hong, Pelayan kecil Baozi membuka matanya ketika dia mendengar ini. Mulutnya tampak seperti dia tidak percaya, dan kemudian seluruh wajahnya berkerut, seolah dia merasa jijik. Markis dari Lin Huai berselingkuh dengan seorang pelayan kecil, dan kemudian putranya berselingkuh dengannya. Ketika Kaisar Hongwu datang di dinasti Ming, mereka memperhatikan hierarki dan etika rumah besar Lin Huai. Bagi pelayan kecil Baozi, itu sangat berdampak. Di permukaan, rumah besar ini cerah dan damai, tetapi di dalamnya sangat kotor. Li Su sangat meremehkan rumah Lin Huai Markis. Rumah Hou sangat menakutkan. Nona, ayo pulang. Pelayan kecil Baozi ketakutan. Aku tahu aku takut. Kamu pikir semua orang sama seperti kamu. Siapa di rumah ini yang sepertinya tidak menjadi sperma? Jika kamu harus lebih berhati-hati di masa depan, kamu tidak tahu bagaimana cara menghindarinya, terjual. Li Su melirik Baozi dengan cara yang lucu. Pelayan kecil itu meliriknya. Tapi berapa lama pertumbuhannya? Pelayan kecil Baozi mengangkat wajah sanggulnya karena malu, dan kemudian matanya tiba-tiba berbinar. Nona pintar, aku hanya mengikutimu. Melemparkan buah itu dengan cara yang sangat tidak tahu malu. Dia memegang piring di tangannya dan menyerahkannya kepada Li Su dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Dasar gadis bodoh, ini akan menyelamatkanmu dari masalah. Li Su tersenyum saat melihat ini, mengambil tusuk gigi dan menusuk sepotong buah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bab 310, Saonian yang patah hati. Mencari kebenaran dari luar adalah alasan mengapa pengetahuan dan tindakan adalah dua hal. Mencari kebenaran dari hati saya adalah ajaran sekte suci yang menggabungkan pengetahuan dan tindakan. Zhu Ping'an membaca Zuan Silu sepanjang pagi, dan dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang filosofi pikiran Wang Yangming. Saya selanjutnya menyadari bahwa selain kesatuan pengetahuan dan tindakan, keterampilan bahasa Wang Yangming yang lincah, dan seringkali jenaka juga memiliki pengaruh yang besar pada Zhu Ping'an. Saat hampir tengah hari, Li Su membawa pelayan kecil Baozi ke kamar tamu Zhu Ping'an. Pelayan kecil Baozi membawa kotak makanan dengan wajah merah. Paman, saatnya makan, kata pelayan kecil Baozi dengan nada panjang, dan meletakkan kotak makanan di atas meja di kamar Zhu Ping seperti sebuah harta karun keluarkan makanannya satu persatu. Begitu kotak makanan dibuka, Zhu Ping'an mencium aroma yang memabukkan. Meskipun makanan di rumah Hou selalu sangat enak, kotak makanan yang dibawa oleh Hua Er, pelayan Baozi, hari ini jelas jauh lebih enak daripada yang dia bawa, sudah makan dalam 2 hari sebelumnya. Semua hidangan di kotak makanan adalah favoritku, dan bahkan supnya adalah bubur nasi favoritku. Itu saja, terima kasih banyak. Zhu Ping'an tersenyum tipis dan berterima kasih kepada pelayan kecil Li Su dan Baozi. Jangan terlalu banyak berpikir, itu dilakukan oleh orang sembarangan. Li Su melirik Zhu Ping'an dan berkata dengan mulut datar. Zhu Ping'an telah lama kebal terhadap kesombongan Li Su. Dia kebetulan lapar, jadi Zhu Ping'an tidak sopan. Dia berjalan ke meja dan memasukkan sepotong iga babi asam manis ke dalam mulutnya dengan sumpit. Rasanya kering dan lembab, manis dan asam, rasa yang sangat familiar dan sangat lezat. Rasanya sangat buruk sehingga Zhu Ping'an mau tidak mau makan 2 potong berturut-turut sebelum meletakkan sumpitnya. Apakah kamu membawa juru masak ke rumah? Mata Zhu Ping'an berbinar. Ah, pembantu kecil Baozi sedikit bingung. Apa? Ini tidak enak. Li Su mengangkat alisnya. Tidak, enak sekali. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya, rasanya sama seperti milikmu. Kupikir juru masakmu juga ada di sini. Setelah mendengar ini, Li Su melirik ke arah Zhu Ping'an, matanya yang berair sedikit menyala. Tapi dia mengatupkan mulutnya dan berkata, jarang menemukan juru masak. Bukan berarti rumah Hou tidak memiliki juru masak. Zhu Ping'an tersenyum tipis dan tidak terus bertanya apakah itu juru masak Li Su keluarga atau juru masak di Hou Mansion. Tidak masalah baginya. Pengaruhnya,
Makanannya enak, makan saja lebih banyak. Namun yang mengejutkan Zhu Ping'an adalah Li Su dan pelayan kecil Baozi tidak berniat pergi. Li Su berjalan ke meja Zhu Ping'an dan duduk, memegang kertas jerami yang digunakan Zhu Ping'an untuk berlatih kaligrafi dan komposisi dan membacanya. Pelayan kecil Baozi itu seperti seorang pengikut, dia akan pergi kemanapun Li Su pergi. Apakah kamu tidak mau makan? Zhu Ping'an menghentikan sumpitnya dan bertanya. Kami makan di halaman. Pelayan kecil itu berkata dengan wajah sombong, ada seseorang di halaman depan yang sangat menyebalkan dan bahkan tidak mengedipkan mata sama sekali. Oh, sedikit penasaran. Dia keponakan nenek, tapi dia menyebalkan. Dia selalu berkeliaran di depan kita. Pembantu kecil Baozi menyebut pria itu. Wajah Baozi penuh ketidaksenangan. Mengapa kamu menyebut si idiot itu? Li Su sepertinya takut Zhu Ping'an akan salah paham, dan berkata begitu pelayan kecil Baozi selesai berbicara. Pria itu berusia 18 tahun dan tidak bisa belajar dengan baik, pandai bela diri dan tidak ada hubungannya di rumah. Enyin. Diangkat. Setelah mendengarkan kata-kata pelayan Baozi dan Li Su, Zhu Ping'an secara kasar memahami garis besar masalahnya. Itu hanya untuk merayakan ulang tahun wanita tua itu, jadi keponakan Nyonya Lin Huai Markis datang ke rumah Markis terlebih dahulu. Mungkin karena dia melihat penampilan Li Su, apa yang ada di pikirannya. Seperti orangutan jantan, dia terus pamer di depan Li Su. Akibatnya, Li Su kesal dan datang ke tempatnya untuk bersembunyi dengan tenang. Haha, saya kira seluruh Lin Huai Markis Mansion senang melihat ini terjadi dan mendukung keponakan itu. Hal ini terlihat dari sikap Lin Huai Markis Mansion terhadapnya. Bagaimanapun, setelah pesta ulang tahun selesai, Li Su akan memutuskan pertunangannya saat dia kembali ke rumah. Namun, terlihat dari reaksi Li Su bahwa rencana Lin Huai Markis Mansion gagal. Zhu Ping'an tersenyum tipis, menundukkan kepala dan melanjutkan menyantap makanannya. Makanan hari ini terasa sangat enak. Zhu Ping'an merasa dia bisa makan lebih banyak dari biasanya. Hei, Zhu Ping'an, kamu harus ingat, kamu adalah suamiku yang belum menikah sekarang. Li Su dengan santai membalik selembar papirus yang ditulis oleh Zhu Ping'an, melihatnya sejenak, dan merasa puas dengan makanannya yang lezat. Zhu Ping'an mengatakan sesuatu. Zhu Ping'an secara alami memahami maksud Li Su, dan inilah janji yang dia buat dengan Li Su sebelum datang ke rumah Ho. Tentu saja, Zhu Ping'an mengangguk dan memasukkan sepotong daging panggang ke dalam mulutnya. Ketika Li Su mendengar ini, bibirnya melengkung puas. Zhu Ping'an melanjutkan makan siangnya, bersiap untuk makan lengkap dengan perut terbuka. Makan siang yang nikmat membuat Zhu Ping'an mabuk beberapa saat. Namun tidak lama setelah Zhu Ping'an makan, dia melihat hembusan angin harum datang, dan Li Su duduk di hadapannya sambil tersenyum. Kulitnya berseri-seri seperti salju, dan matanya begitu menawan hingga seolah-olah meneteskan air. Gadis ini apa yang kamu lakukan? Anda pasti salah minum obat. Karena terkejut, Zhu Ping'an hampir menjatuhkan sumpit di tangannya ke tanah. Saudara Zhu, jangan selalu makan daging. Cobalah rebung yang direbus ini. Renyah dan menyegarkan. Cocok dengan nasi. Yang lebih mengejutkan Zhu Ping'an adalah tangan halus Li Su dengan rajin mengambil sepotong bambu yang direbus menembak dan menyerahkannya kepada Zhu Ping'an. Di bibir Ping'an, mata berbinar menatapnya, begitu menawan hingga seolah-olah meneteskan air, dan suaranya begitu menawan dan naif hingga hampir melunakkan tulang seseorang. Namun, Zhu Ping'an segera mengerti maksud Li Su. Karena tindakan Li Su disertai dengan tangisan yang menyayat hati, seolah-olah saudara Zhang di sebelahnya menemukan Lao Wang terbaring di lemarinya. Kamu, apa yang kamu lakukan, sepupu Suer, siapa dia? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Zhu Ping'an mengangkat kepalanya dan aku melihat seorang pemuda nakal yang tampak seperti dia sedang memegang hati di pelukannya. Dia tampak seperti seorang suami yang berselingkuh di tempat tidur. Dia memegang kipas lipat di satu tangan dan menutupi dadanya dengan wajah yang terluka. Tangan lainnya dengan gemetar menunjuk ke dirinya sendiri dan Li Su, seolah-olah dia telah disiksa. Sepertinya trauma yang sangat besar. Pria ini pasti keponakan Nyonya Lin Huai Markis yang disebutkan oleh Li Su dan Bao Xi. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia memiliki aura yang terbaik di dunia.
Selain dia, Fatih Zhou juga mengikutinya. Li Su sudah melakukan ini, jadi wajar saja dia harus bekerja sama. Zhu Ping'an mengangkat kepalanya dan tersenyum pada pemuda itu, lalu membuka mulutnya dan memasukkan rebung rebus yang diserahkan oleh Li Su ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan keras, dan mengangguk puas. Kemudian, Na Saonian menjadi lebih parah dan wajahnya berubah menjadi hijau. Oh, kenapa kamu ada di sini? Kamu sangat malu. Li Su sepertinya baru saja melihat orang itu datang. Dia tampak sangat pemalu. Dia meletakkan sumpitnya dan buru-buru menutupi wajahnya dengan lengan bajunya, seperti standar wanita muda di rumah kami ditemukan berselingkuh secara rahasia dengan saudara laki-lakinya. Wajahnya yang cantik ditutupi dengan lapisan perona pipi. Dia buru-buru berdiri, Xiaoman menghentakkan kakinya, lalu menutupi wajahnya dengan lengan bajunya, memimpin pelayan kecil itu Baozi dan berlari keluar ruangan, lalu menghilang. Sayang sekali gadis ini tidak menjadi ratu film. Zhu Ping'an melihat kepergian Li Su dan tersenyum. Bersambung.